Saya founder dari Akal, goakal.com. Di sini bekerja sama dengan Fadel dari Titik Balik untuk menyelenggarakan webinar ini ya. Webinar yang ingin mencoba menjawab apa sih yang bisa kita lakukan as professional untuk Palestina ya. Mungkin saya nggak perlu berpanjang lebar ya tentang ngasih tahu apa yang terjadi sekarang, karena saya tahu pasti paham ya, teman-teman juga pasti melihat sehari-hari ya, tiap hari di sosial medianya apa yang terjadi di Palestina. Mungkin saya kasih intro dulu. Sekarang kita akan ada sekitar 3 sesi ya teman-teman. Sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Ismir atau Kang Ismir Kamili ya, seorang pengamat sejarah dan politik. Beliau insya Allah akan memberikan kita dulu materi terkait apa sih yang terjadi sebenarnya. Karena kita belum bisa komen, kita belum bisa decide kita ngelakuin apa kalau kita tidak paham, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, kita akan mulai dari situ. Sesi kedua nanti kita akan bahas lebih dalam bersama Mas Ahyar Imaduddin Kamili akan membahas apa nih kita sebagai profesional yang bisa kita lakukan. Beliau ini juga merupakan founder dari Tech for Gaza ya Mas ya. Tech for Gaza, kita akan bahas di situ apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Lalu yang terakhir akan ada sesi Q&A. Itu kira-kira tahapan yang kita lakukan hari ini. Mungkin kita langsung mulai saja ya teman-teman. Dipersilahkan untuk Pak Ismir untuk memaparkan materinya. Jadi waktu saya berapa menit nih buat pertama kali? 40 menit Pak. Tapi nanti saya dapatnya aja ya, harus Siap. 40 menit juga. Siap. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Pertama salam kenal ya buat rekan-rekan semua. Mungkin beberapa saya kenal tapi juga kebanyakan nggak kenal. Ya alhamdulillah secara online kita dapat bertemu di siang hari ini. Insya Allah untuk mendiskusikan tentang isu Palestina ya. Jadi isu Palestina ini mungkin masalahnya adalah sebuah isu yang sebenarnya sudah berusia puluhan tahun ya. Nah masalahnya mungkin kita cuma ngelihat apa yang terjadi dalam waktu dekat-dekat, sementara kita nggak ngelihat big picture-nya gitu. Nah mungkin peran saya di sini sebagai mungkin yang hidup paling lama ya di antara teman-teman di sini. Pak Ismir, maaf suaranya agak kecil. Suara kecil. Ya. Kalau gini lebih jelas nggak? Oh iya, ini lebih jelas. Oh ya. Berarti ini harus dideketin. Jadi karena saya yang paling lama hidup di sini mungkin, ya paling nggak dalam rentang horizon sekitar 40 tahun terakhir saya mungkin bisa cerita ya dan bisa punya perspektif yang lebih besar lah gitu. Yang pertama mungkin disclaimer dulu ya, saya di sini sebagai pengamat politik dan sejarah saja gitu. Jadi saya tidak membahas secara ini ya wacana-wacana sifatnya keagamaan gitu. Karena itu ada ahlinya sendiri gitu. Yang kedua mungkin saya juga menghindari atau tidak membahas lebih tepatnya dalam pertemuan ini perspektif yang bersifat mesianik ya gitu. Mesianik itu kayak misalnya ya ramalan bahwa ini perang akhir zaman gitu, terus nanti akan berganti nggak pakai senjata gitu, pakai pedang seterusnya, itu it's beyond my competence lah gitu. Saya nggak bahas itu. Jadi ini pure lihatnya dari historical dan geopolitik aja gitu. Saya mungkin udah sempat bagiin slides ya, tapi mungkin karena slides itu panjang banget, karena ini sebenarnya kayak referensi aja. Saya biasa pakai slide ini untuk ngisi beberapa kali dan sebetulnya kalau alur ngisinya saya loncat-loncat aja gitu ya. Tapi mungkin saya masuk ke slide yang menurut saya paling penting. Sebentar, bisa screen ya. Oke. Jadi ini mungkin slide yang jadi rujukan saya yang utama. Oke. Jadi dari slide ini mungkin tergambar ya, ada 4 warna. Ada biru tua, ada biru agak muda, ada hijau, ada merah gitu. Nah mungkin ini mewakili sebetulnya 4 isu utama yang sering berkelindan ya di Palestina itu gitu. Yang pertama adalah isu kehadiran negara Israel itu sendiri gitu ya.
yang sebetulnya gitu. Ini adalah buah dari atau peninggalan dari imperialisme Barat khususnya di Middle East ya gitu. Jadi kalau kita bicara imperialisme Barat ini kan sebenarnya usianya udah tua banget ya dan kita termasuk korban pertama imperialisme Barat gitu di sekitar abad ke-16 gitu. Tapi sebetulnya Barat tuh baru berhasil menjajah Middle East ya. Itu kira-kira ya di tahun 1918 pasca Perang Dunia Satu gitu. Atau lebih tepatnya Barat baru mulai masuk ke Middle East itu bahkan abad ke-19 ya. Momentumnya mungkin waktu itu adalah apa namanya dikuasainya Mesir oleh Napoleon itu tahun 1795 kalau nggak salah. Ya, kemudian habis itu eh, berturut-turut gitu ya pengaruh Barat menguat di Timur Tengah. Ya puncaknya adalah sebetulnya kekalahan Utsmani dalam Perang Dunia Satu. Ya. Ya ini adalah puncak dari keberhasilan imperialisme Barat di Middle East gitu. Dan sebenarnya isu negara Israel ini adalah isu ya peninggalan dari situ gitu ya. Isu peninggalan dari situ. Ya. Yang kedua kalau kita lihat di sini ada warna biru yang lebih terang ya ini adalah saya bicaranya mungkin geopolitik Eropa dan Amerika Serikat ya. Yang mana mereka secara formal gitu, secara formal adalah para pemenang perang dunia satu dan perang dunia dua. Ya. Nah di sini kita akan melihat bahwa Palestina ini sebenarnya salah satu kartu geopolitik mereka gitu ya di Middle East gitu karena mereka juga punya kepentingan besar di situ ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi dunia sekarang ini kan komponen terpenting adalah oil gitu ya, minyak bumi gitu. Komponen terpenting adalah itu. Nah, Barat ya dan Amerika Serikat itu sebagai pemenang Perang Dunia II itu berkepentingan mengamankan ya kepentingan mereka di Middle East terutama berupa supply oil yang yang uninterrupted ya untuk menghidupi mesin ekonomi yang sekarang mereka kuasai gitu. Nah disinilah peran isu Palestina juga menempatkan memiliki posisi gitu ya atau lebih tepatnya kehadiran negara Israel itu salah satunya adalah mendestabilisasi kawasan Timur Tengah gitu sehingga kawasan ini bisa terus diperah ya sebagai mesin penghasil minyak bumi ya sebagai engine ekonomi kita di abad ke-21 ini. Nah, yang ketiga mungkin ini warna hijau. Ini adalah kalau saya lihat adalah peta geopolitik internal di Timur Tengah ya. Ya diwakili oleh negara-negara yang dibentuk ya pasca Perang Dunia Satu. Ya. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa sebelum Perang Dunia Satu sebetulnya semua negara di Timur Tengah itu yang sekarang kita kenal ya, baik itu Yordania, baik itu Irak, Iran nggak ikut ya, karena Iran dari dulu udah negara terpisah, tapi Irak, kemudian Yordania, kemudian negara-negara Teluk yang kecil ya, kayak Kuwait, Qatar, Emirates, Bahrain, ya, Saudi juga, ya, kemudian Syria, Lebanon, itu adalah sebetulnya terbentuknya negara-negara ini adalah hasil settlement dari dari penyelesaian Perang Dunia Satu gitu. Ya, yang tadi Inggris in particular keluar sebagai pemenangnya. Nah, yang keempat yang warna merah ini saya gambarkan sebagai saya sebutnya story-nya adalah revivalisme ideologi Islam di Middle East gitu. Ya, yang baru mulai muncul sesudah kekalahan Utsmani gitu ya. Sesudah Utsmani kalah ya, yang menandai berakhirnya institusi politik formal Islam gitu di abad ke-20 abad ke-20. Nah, disinilah nanti akan muncul gerakan-gerakan. Ini bukan dari saya kan ya bocornya? Dari Mas Ismir mungkin Oh, yang lain ada juga ya. Bentar. Ya, silakan. Oh iya, maaf Pak. Oh ya, udah. Oke. Ya. Nah, Ya, jadi yang merah ya itu adalah mungkin sisi yang berikutnya adalah perkembangan ideologi revivalisme Islam ya yang muncul sesudah sesudah kekalahan Utsmani. Dan sebetulnya revivalisme Islam ini adalah sesuatu yang bersifat global ya. Jadi
tidak hanya terjadi di Timur Tengah gitu, tapi juga terjadi gaungnya sampai ke negara kita gitu. Jadi kalau kita mau tahu gitu kenapa ormas-ormas Islam di Indonesia yang senior ya seperti Muhammadiyah, PUI, NU gitu ya, kemudian Syarikat Islam dan semuanya itu lahirnya kira-kira di menjelang kekalahan atau sesudah kekalahan Utsmani di Perang Dunia I gitu. Ini menunjukkan sebetulnya adanya concern yang kuat ya untuk membangkitkan kembali apa namanya kekuatan politik Islam yang nyata-nyata sudah berakhir gitu ya ketika Utsmani kalah dalam Perang Dunia I. Dan mungkin gaungnya tetap kita rasakan sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya 4 isu inilah yang apa yang secara apa ya, secara simultan gitu. Itu saling berkelindan dengan apa dengan masalah di Palestina gitu. Eh 4 isu ini tadi ya kalau secara sejarah mungkin ringkasnya adalah eh masalah Palestina itu dimulai dengan diambilnya Inggris ya, diambilnya Palestina oleh Inggris ya. Apa namanya? Pasca Perang Dunia I. Ya kemudian ketika negara-negara lain itu sudah dibagi-bagi ya ke penguasa lokal ya seperti Yordan, Saudi dan seterusnya, maka Palestina ini seperti ditinggalkan gitu, left behind. Dan ternyata ini bukan tanpa maksud gitu ya. Ternyata Inggris bermaksud menjadikan Palestina ini sebagai tanda kutip bayaran gitu. Sebagai bayaran dari hutang mereka ya kepada orang-orang Yahudi Eropa gitu ya. Yahudi Eropa. Dan ini dinyatakan secara eksplisit dalam satu surat ya yang disebut dengan Balfour Declaration gitu. Jadi ini adalah sebuah pernyataan dari pemerintah Inggris ya, diwakili Menteri Luar Negerinya Balfour dan ditujukan kepada Rothschild ya sebagai waktu itu adalah saya lupa sekjen kalau nggak salah World Zionist Organization gitu ya. Jadi Zionist Organization ini sebetulnya udah berdiri sekitar abad ke-19 ya. Mereka mengadakan berbagai konferensi di Swiss dan seterusnya gitu. Dan apa Rothschild ini adalah salah satu tokoh penting di balik itu. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam surat ini Inggris menjanjikan ya konsesi bahwa Palestina ini secara khusus akan diberikan kepada orang-orang Yahudi gitu. Nah, berbekal konsesi inilah terjadi proses migrasi ya orang Yahudi ke tanah Palestina gitu. Dan ini terjadi secara terus-menerus sampai nanti menguat secara signifikan ya di Perang Dunia Kedua ya karena waktu itu ada isu, bukan ada isu sih, ada kejadian Holocaust ya di mana orang-orang Yahudi di Eropa itu dibantai oleh Hitler dan mereka melarikan diri dan larinya adalah tentunya ke Palestina yang sudah dijanjikan oleh Inggris gitu. Ya. Saya nggak bahas teori konspirasi ya, apa katanya, wah ini sengaja nih Holocaust biar pada pindah ke Israel. Nah itu mah urusan lain gitu ya. Tapi fakta sejarahnya adalah sesudah Holocaust ini adalah migrasi orang-orang Yahudi ke Eropa itu sangat sangat menguat. Gitu. Nah bahkan kemudian terjadi krisis di Palestina ya, di mana bahkan orang-orang Yahudi ini akhirnya juga tidak hanya menindas ya, atau mengambil tanah dari orang-orang Arab yang merupakan tuan rumah gitu ya. Oke, wait a minute, saya balik sedikit ya ke kalau kita ditanya siapa sih orang Palestina gitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara genetik dan secara itu mungkin menurut saya sebetulnya nggak ada batas yang belum terjelas ya karena pada waktu itu semua wilayah di sekitar situ Syam itu ya mungkin orangnya bisa tuker-tukeran border bebas aja gitu karena dulu kan semuanya di bawah negara Utsmani gitu. Tapi kalau boleh kita sebut ya what so called tanah Palestina itu adalah sebenarnya bagian yang tidak diberikan kepada penguasa-penguasa lain ya. Tidak diberikan ke Yordan, tidak diberikan ke Mesir, tidak diberikan ke Libanon, tidak diberikan ke Syria gitu. Itu yang kita kenal dengan tanah Palestina yang sekarang yang bentuknya memanjang itu. Dan sebetulnya di tanah Palestina itu sudah selama ratusan tahun yaitu hidup multi etnik dan multi religion gitu ya. Jadi Islam sendiri bukan satu-satunya agama di wilayah itu. Ada Kristen kalau nggak salah sekitar 10% dan ada orang Yahudi sendiri bahkan yang natif di situ yang sekitar 5% gitu. Jadi sebetulnya wilayah itu sudah lama merupakan wilayah yang multi religion dan multi etnis ya di wilayah Palestina itu. Nah,
saya kembali maju ke depan. Jadi pada akhirnya orang Yahudi yang datang dari Eropa ini, ya, bukan Yahudi yang ada di Palestina gitu ya, tapi orang Yahudi datang dari Eropa ini bahkan mereka ribut sendiri sama Inggris gitu ya, ribut sama Inggris dan bahkan mereka mengganggu atau dalam sabotase instalasi-instalasi militer Inggris di di Palestina gitu. Dengan satu tujuan pada akhirnya adalah membuat Inggris harus melepaskan gitu ya tanah Palestina ini ke mereka secara penuh gitu. Ya, jadi kalau tadi di Balfour Declaration itu mungkin sifatnya hanya bersifat rekomendasi tapi nggak clear ya bentuknya tanahnya kayak apa gitu. Karena surat surat Balfour tadi itu ya menimbulkan banyak interpretasi yang membingungkan kalau menurut saya kalau kita baca suratnya detail. Tapi akhirnya mereka orang-orang Yahudi membuat de facto ya bahkan tidak hanya mengusir atau menindas orang-orang Arab gitu ya, tapi juga mengganggu kepentingan Inggris ya sebagai penguasa resmi di situ. Ya, yang di sebelah kanan ini adalah gambar sebuah bom yang meledak ya di hotel hotel apa namanya? Hotel King David di Yerusalem. Ya, di mana hotelnya adalah hotel yang banyak diisi orang Eropa ya termasuk orang-orang Inggris gitu. Ya di sini juga jatuh korban jiwa yang gak sedikit dan ini pelakunya adalah grup-grup teroris Yahudi yang datang dari Eropa gitu ya. Seperti itu. Nah, puncak dari segala kisruhan ini adalah PBB mengeluarkan sebuah resolusi tentang pembagian tanah Palestina gitu ya. Di mana di sini eh, dibagi saya lupa persentasenya berapa, tapi kira-kira pembagiannya seperti ini gitu ya. Soalnya cukup aneh karena ini negara dibagi dua, tapi pembagiannya juga banyak yang diskrit gitu ya, nggak kontinu gitu. Cuma terhubung oleh celah-celah yang sangat sempit ya. Jadi wilayah yang abu-abu ini dianggap wilayah Arab, sedangkan wilayah yang kuning ini diserahkan kepada orang Yahudi gitu. Ya, termasuk Tel Aviv yang sekarang kita kenal dan Haifa ya. Nah, eh, resolusi PBB ini nggak jalan di lapangan gitu dan seperti biasa gitu ya. Cara orang-orang Yahudi bermain itu adalah selalu menciptakan de facto gitu. Jadi mereka nggak pernah peduli soal rules gitu, tapi yang mereka paksakan itu adalah de facto gitu. Apa yang ada di lapangan gitu ya. Ya maka mereka membuat satu aksi ya yang kita kenal dengan kalau di versi Arabnya itu Nakba gitu ya. Nakba itu artinya bencana. Ya di mana mereka membuat satu aksi ethnic cleansing di beberapa desa di Palestina dan ini memaksa 750.000 orang Palestina menjadi pengungsi ya. Keluar dari tanah-tanah mereka karena ketakutan. Mungkin waktu itu ada pertanyaan ya kenapa misalnya nggak ada perlawanan dari negara-negara Arab gitu ya, nggak ada perlawanan dari orang Palestina sendiri. Mungkin ini suatu situasi yang kita nanti akan bahas ya ke depannya gitu bahwa sebetulnya pada masa itu saya ngelihatnya apa ya bahkan orang-orang Arab itu masih gelagapan gitu ngelihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu gitu karena sejarah itu berubah sangat cepat gitu ya tiba-tiba ada orang-orang baru mereka bersenjata well organized gitu ya dengan keunggulan ya teknologi keunggulan senjata dan seterusnya dan mereka nggak paham gitu sebetulnya apa yang terjadi gitu kan ya sehingga tiba-tiba udah terjadi aja gitu si Nakba itu ya gitu dan Nakba ini menciptakan ya ini pembantaian dari Yasin ya, yang salah satu desa terpenting dalam peristiwa Nakba ini. Ya, tapi satu hal yang menarik bahwa tadi saya sempat tunjukin yang jalur merah dan hijau ya tadi ya, itu bahwa kondisi Arab sendiri pasca Perang Dunia I itu bisa dibilang kacau balau ya menurut saya. Jadi pertama ada pemerintah-pemerintah, tapi yang sebetulnya pemerintah-pemerintah ini juga bisa dibilang pemerintah yang nggak real ya, nggak punya power gitu. Karena sebenarnya mereka tuh cuma dapat lisensi dari Inggris, basically kan gitu. Karena Inggris yang sebagai pemenang perangnya. Gitu. Kemudian yang kedua di dalam pemerintahan dalam negara-negara ini terjadi konfrontasi politik ya, yang sengit antara tadi gerakan-gerakan antara orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dari Inggris gitu ya dengan masyarakatnya sendiri dan masyarakat sendiri pun itu terpecah ke dalam berbagai ideologi gitu ya. Nah kita mungkin perlu sedikit aware gitu bahwa pada masa itu adalah masa rame-ramenya gitu ya orang itu lagi
lagi hype lah ibaratnya kalau kata istilah zaman sekarang, lagi hype dengan ideologi terutama sosialisme gitu ya. Jadi negara-negara atau bangsa-bangsa yang baru merdeka itu rata-rata sangat sangat hype dengan ideologi sosialisme. Ya yang sebagiannya dekat ke komunis ya, nggak apa, baik itu terang-terangan maupun setengah-setengah. Ya. Dan itu terjadi di hampir di semua negara Asia Afrika yang baru merdeka ya. Termasuk juga di Indonesia gitu. Jadi kalau kita pernah dengar betapa populernya PKI di zaman itu ya sebetulnya itu semacam gelombang yang sama gitu ya yang terjadi di Middle East gitu. Di mana sosialisme dan komunisme itu menjadi sebuah ideologi yang sangat populer sebagai perlawanan kepada kolonialisme yang existing gitu ya. Ya, pada kolonialisme existing. Jadi kira-kira di negara-negara pas yang merdeka pasca Perang Dunia II khususnya gitu, dan Perang Dunia I itu ada 3 kelompok yang saling saling berebut pengaruh secara politik gitu ya. Pertama adalah eh, penguasa klasik ya, kaum ningrat atau priai yang selama ini menikmati atau mendapatkan privilege ya termasuk dari penjajah gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang yang lagi gandrung dengan ideologi sosialis gitu. Dan mereka menganggap ideologi sosialis ini adalah antitesis yang mujarab ya kepada perlawanan terhadap kolonialisme gitu. Yang ketiga adalah kaum Islam gitu, kaum Islamis yang beranggapan bahwa kemunduran kunci kemunduran dari timur itu sebenarnya karena apa? Karena orang meninggalkan ajaran Islam gitu ya dan berusaha mengebalkan institusi politik Islam di negara-negara tersebut. Gitu. Jadi konflik antara 3 golongan ini itu yang yang sangat mewarnai kondisi di hari-hari itu gitu ya. Sehingga emang akhirnya tidak ada satu kekuatan besar manapun ya baik bersifat negara maupun non negara itu yang survive gitu ya dan bisa memperjuangkan Palestina secara proper gitu. Lebih buruk lagi gitu ya. Isu Palestina ini di tahun-tahun itu kayaknya belum menjadi sebuah isu isu yang kita sadari baik di tingkat dunia Islam apalagi global gitu ya seperti kita hari ini gitu. Jadi bahkan waktu itu Palestina lebih dipandang sebagai political card ya dari para pemimpin Arab gitu yang kadang-kadang merasa perlu menarik simpati rakyatnya gitu. Jadi kalau mereka lagi merasa perlu menarik simpati rakyatnya, mereka datang dari isu Palestina gitu ya. Gitu. Bahwa mereka akan bebaskan Palestina, akan menghancurkan Israel dan seterusnya. Gitu. Tanpa sebuah action yang appropriate atau yang real gitu. Ya. Nah, ini di tahun sampai tahun 64 ya. Nah, kemudian pada akhirnya perkembangan Palestina itu berkembang ya. Berkembang dan sebetulnya salah satu background peristiwa ini adalah kekalahan perang Arab melawan Israel gitu ya. Yang disebut perang 6 hari tahun 1967. Jadi perang ini gitu ya sebetulnya bisa dianggap kalau Anda dengar ceramahnya Dr. Tariq Suwaidan gitu ya, dia menganggap bahwa perang ini adalah titik terendah dalam peradaban Islam gitu. Ya titik terendah masyarakat Muslim dalam peradaban modern gitu ya. Sesudah hancurnya Utsmani itu masih ada titik lebih rendah lagi, yaitu perang tahun 67 ini gitu ya. Jadi ini adalah bisa dibilang global minimum ya kalau cek orang machine learning mah gitu. Global minimum dari peradaban Islam ini di tahun 1967 gitu. Di mana negara-negara Arab ya waktu itu dipimpin oleh Mesir, Syria, kemudian Yordan itu berperang melawan Israel dan mereka dihancurkan dalam waktu 6 hari aja gitu ya. Jadi perang yang sangat singkat 6 hari dan konklusif gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kata Dr. Tarik gitu ya, kata dia sebetulnya ke situasi hari ini gitu ya, despite the casualties gitu ya, the death toll we've seen gitu, tapi sebetulnya adalah satu perlawanan yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan tahun 67 gitu. Anda bayangin aja tahun 67 yang perang itu level negara gitu. Ya, level negara dengan angkatan bersenjata yang terlatih dengan logistik yang lengkap gitu, tapi mereka cuma bertahan 6 hari gitu. Ya sementara perang hari ini tuh udah setahun lebih ya gitu ya dan masih berlangsung terus gitu ya. Dan orang nggak pernah membayangkan gitu bahwa sebuah organisasi non negara ya dengan persenjataan seadanya di wilayah yang sangat terbatas itu bisa berperang lawan Israel selama setahun lebih gitu. Sementara in the past times gitu, ya tadi 3 negara aja bersatu itu 6 hari bubar gitu kan disikat sama Israel gitu. Ya. Nah, salah satu efek dari perang 6 hari ini juga sebetulnya adalah lahirnya organisasi konferensi Islam ya, OIC itu yang kita lihat hari ini itu adalah hasil dari perang 6 hari ini. Ya.
Tapi yang lain juga kalau secara 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 momen pergerakan Palestina gitu, itu adalah lahirnya namanya PLO gitu ya. PLO ini adalah satu organisasi yang dulu sebagai umbrella dari perjuangan rakyat Palestina gitu, yang lahir tahun 67. Intinya ini pertama kali orang Palestina declare bahwa mereka nggak percaya lagi kepada negara-negara Arab untuk memperjuangkan nasib mereka gitu. Mereka ingin fight sendiri dengan kekuatan rakyat Palestina. Udah berapa menit nih by the way? Sisa 15 menit, Pak. Oke. Saya fast forward ya. Ya PLO ini singkat cerita mengalami pasang surut lah dalam perang melawan Israel gitu ya. Tapi satu hal yang jadi kunci di ciri khas PLO adalah yang pertama mereka sebenarnya ideologinya lebih dekat sosialis ya. Itu bahkan sebagian tuh komunis ya, fraksi PLO itu. Kalau pernah dengar FPLP eh, itu adalah organisasi komunisnya Palestina gitu. Nah, yang kedua, PLO ini model aksinya adalah mereka berlindung di negara Arab yang dekat ya, misalnya di Yordan atau di Libanon gitu. Kemudian mereka melancarkan serangan ke wilayah Palestina gitu. Ya. Yang ketiga, mereka juga melakukan aksi yang disebut terorisme ya ke kepentingan-kepentingan Barat dan Israel yang ada di luar Palestina gitu. Nah, long story short, akhirnya PLO ini tidak terlalu berhasil gitu ya. Dan di tahun 1980-an gitu. Saya akan kalau ada mau detail nanti saya jelasin ya. Tapi sekarang kita singkat dulu aja. Jadi di tahun 1980 gitu, puncaknya itu adalah apa namanya? Nah ini ya, saya nyebutnya akhir dari fase militer PLO gitu. Jadi PLO akhirnya tidak berhasil ya, mereka terasing dari negara-negara Arab ya, udah nggak punya basis militer yang dekat dengan Palestina. Ya orang-orangnya diasingkan ke Tripoli, ke Tunisia ya, Tripoli yang di Libya ya. Itu kemudian mereka juga tidak didukung negara lain karena waktu itu Mesir yang asalnya adalah seteru Israel nomor satu, akhirnya berdamai dengan Israel tahun 1979. Ya dan ini bisa dibilang adalah era gelap tanpa kejelasan masa depan Palestina gitu. Ya jadi seolah dunia sudah melupakan ya bahwa ada isu Palestina gitu di tahun 1980-an pertengahan ini gitu. Nah, tapi somehow ternyata muncul satu aktor yang tidak disangka-sangka gitu ya. Lewat peristiwa yang gak disangka-sangka juga gitu. Ini adalah peristiwa Intifadah ya di tahun 1987. Ya yang memunculkan yang namanya Hamas gitu yang kita kenal sekarang. Gitu. Hamas ini sebenarnya udah ada sebelumnya, cuman sifatnya lebih ke gerakan sosial sama gak terlalu muncul ke permukaan lah gitu. Gak punya dimensi politik gitu ya. Nah itu baru muncul di tahun 87 gitu ketika Hamas memobilisasi masyarakat Palestina dalam satu model perjuangan baru namanya Intifada. Nah, apa bedanya Intifada sama tadi modelnya PLO gitu ya? Sebetulnya secara sederhana gitu adalah yang membedakan paling signifikan adalah PLO itu berjuangnya di luar wilayah Palestina gitu. Sedangkan kalau Hamas gitu ya dan Jihad Islam kita lihat itu mereka berperangnya di dalam wilayah Palestina gitu. Gitu. Jadi mereka within Palestina. Jadi kira-kira yang membedakan gini ya, kalau secara diplomasi internasional gitu. Kalau kamu nembakin orang asing di luar tanah kamu itu namanya terorisme gitu. Tapi kalau kamu mengusir penjajah di tanah tempat kamu tinggal itu namanya a struggle for independence gitu. Jadi secara diplomatik ini dua hal sangat berbeda gitu ya. Maka apa namanya? Walaupun sekarang Barat gitu ya mencoba bertahun-tahun melabel Hamas sebagai teroris, tapi lama-lama makin banyak negara yang nggak mengakui ini gitu. Kenapa? Karena ya tadi gitu di piagam PBB sendiri sebetulnya diakui hak untuk struggle for independence. Tapi syaratnya satu gitu. Syaratnya kamu berjuang aja di tanah yang emang kamu penduduk di situ gitu ya. Bukan kamu di luar nembakin orang lain gitu. Nah, kalau kamu di luar nembakin orang lain itu namanya teroris gitu. Tapi kalau kamu berjuang di tanah kamu sendiri ya kayak dulu ke Indonesia lah gitu ya. Kita perang kemerdekaan ya di dalam Indonesia bukan di luar Indonesia gitu kan. Gitu. Nah itu namanya struggle for independence. Dan itu diakui secara resmi dalam piagam PBB gitu. Struggle for independence itu termasuk by armed means gitu ya, dengan perjuangan bersenjata. Itu sesuatu yang diakui. Gitu. Oke, jadi nah ini yang saya tadi ceritain ya. Gitu. Jadi ini adalah satu peristiwa bersejarah sebetulnya ketika rakyat Palestina melawan dan itu dengan sumber daya dengan orang-orang yang ada di wilayah mereka sendiri. Ya berbeda dengan tadi aksi PLO yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, singkat cerita Israel itu sebetulnya kewalahan yang menghadapi intifadah ini dan akhirnya mereka seperti biasa gitu ya menggunakan taktik
Ya kalau bahasa di sejarah kita tuh divide et impera gitu. Jadi eh, politik paling gampangnya gitu adalah mereka menggunakan orang-orang PLO yang sebetulnya udah nggak punya kekuatan secara de facto gitu ya, karena tadi udah terusir segala macam gitu ya, untuk di apa, di establish kembali sebagai perwakilan rakyat Palestina gitu ya. Jadi ini di fait accompli sebagai perwakilan rakyat Palestina gitu. Dan formalisasinya itu adalah dengan Oslo Accord ya. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah Oslo Accord gitu ya, atau two state solution, ini sebetulnya di apa, dicetuskan di tahun 1993 gitu ya, ketika apa namanya, eh, diadakan perdamaian tanda kutip ya antara Palestina yang diwakili PLO ya, kemudian Yitzhak Rabin ya, kemudian dimediasi oleh Bill Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat pada masa itu. Ya, Bill Clinton ini suaminya Hillary Clinton ya, calon Presiden Amerika beberapa periode yang lalu. Nah, apa namanya? Oslo Accord ini dalam faktanya berjalan gak efektif gitu ya, dan lebih banyak merugikan rakyat Palestina gitu, karena justru kerjasama keamanan yang disebutkan dalam Oslo ini akhirnya kayak digunakan Israel gitu ya, untuk memanfaatkan PLO untuk mengikat perlawanan rakyat Palestina sendiri gitu ya. Ya, jadi ini kayak apa ya? Kayak polisi malas ketemu maling, akhirnya dia bayar satpam gitu ya, gitu. Mutus satpam buat apa? Atau preman buat apa? Buat mengamankan satu wilayah gitu ya. Jadi Israel nggak perlu banyak tentara secara formal, tapi mereka memanfaatkan orang-orang PLO gitu untuk apa? Untuk mengontrol rakyat Palestina sendiri. Ya, tapi Oslo Accord ini ya akhirnya juga lama-lama nggak populer gitu. Dan mungkin saya yakin di antara kalian kalau yang masih muda kayaknya nggak tahu juga ya Oslo Accord itu apa gitu. Mungkin very unpopular gitu. Tapi kalau pernah dengar istilah two state solution, sebenarnya lahirnya dari sini. Ya. Paling nggak versi Oslo Accord-nya lah. Nah, tadinya Israel tuh menduduki seluruh wilayah termasuk Gaza gitu ya. Tapi Gaza ini akhirnya ditinggalin Israel tahun 2005 gitu ya. Tahun 2005, dan apa, eh, dalam pemilu Palestina di tahun 2007 akhirnya wilayahnya dikuasai sepenuhnya oleh Hamas gitu ya. Ya pertama memang Hamas tuh menang mayoriti di jalur Gaza gitu ya. Jadi kalau se-Palestinanya Hamas menang sekitar 60% kalau nggak salah ya di sini. Bentar. 9 parlemen Sint, ini Hamas ya mungkin 60% ya lebih di sini. Tapi kalau di jalur Gaza mereka menang lebih telak ya, 80% atau something di atas itu. Gitu ya. Sehingga akhirnya secara de facto jalur Gaza itu diperintah oleh Hamas sampai sekarang gitu. Ya. Nah, nah sekarang mungkin saya loncat ke titik terakhir kenapa terjadi perang Gaza 4 gitu ya. Eh, perang yang apa, 7 Oktober 2023. Nah, sebetulnya peristiwa ini gitu ya terjadi, kalau menurut saya ini adalah inisiatif ya para pejuang Palestina untuk memecahkan kebuntuan gitu, karena situasi perjuangan Palestina sebenarnya berada dalam titik yang berbahaya gitu, di mana yang paling signifikan sebetulnya ya adalah eh, apa namanya, adalah klaim apa yang disebut dengan New Middle East ya oleh Netanyahu. Bahkan ini peta ini dibawa ke apa, dibawa di sidang umum PBB ya tahun 2023 juga, di bulan September, sebulan sebelum peristiwa itu ya, di mana Netanyahu mengklaim bahwa negara-negara Arab ini semuanya udah mau damai nih sama Israel gitu gitu. Jadi nggak usah lagi kalian ngeributin Palestina karena orang-orang Arabnya aja semuanya udah mau damai sama Israel gitu kan. Ya ini terjadi di tahun 2023 ya, pidato ini bulan September, tepat sebulan sebelum peristiwa 7 Oktober gitu. Ya. Dan kalau sampai ini terjadi gitu ya, dan konon kabarnya gitu itu sudah hampir ready ya, bahkan Saudi Arabia udah tinggal tanda tangan gitu kan gitu. Nah kalau misalnya waktu itu nggak diinterupsi ya dengan 7 Oktober itu, ya kita akan lihat mungkin potret sangat berbeda hari ini gitu ya. Jadi secara strategis ya sebetulnya perang 7 Oktober ini walaupun ya memang makan korban yang gak sedikit gitu ya, tapi secara strategis ya sebetulnya ini membuka kembali isu Palestina yang sudah dilupakan dunia gitu, atau bahkan sudah dilupakan oleh sebagian besar dunia Islam gitu ya, ketika mereka sudah hampir semua pemerintahnya itu akan tanda tangan agreement dengan apa, dengan Israel kan gitu ya, untuk mengakui Israel dan apa, membuat isu Palestina ini jadi sesuatu yang mengambang lah gitu, yang gak jelas gitu. Dan itu
akhirnya semua bubar gitu ya karena peristiwa 7 Oktober itu. Nah, yang kedua peristiwa 7 Oktober ini juga sebetulnya merupakan satu satu pembuktian gitu ya bahwa apa namanya isu Palestina ini bukan sekedar isu partisan gitu ya. Eh, jadi selama ini pihak-pihak Barat dan Israel itu selalu mencoba menyampaikan bahwa seolah isu Palestina isu partisan. Artinya ini kepentingan politik, eh, kepentingan orang-orang Islam politik aja gitu, gitu. Tapi sebetulnya dengan peristiwa Jawa Tengah terbuka bahwa sebetulnya ini adalah masalah kemanusiaan gitu ya. Masalah kemanusiaan adalah masalah hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Jadi bukan bukan sekedar masalah para Islamis gitu, tapi ini adalah sebuah masalah masalah kebangsaan dan bahkan lebih jauh itu adalah masalah kemanusiaan. Ya, kemudian peristiwa 7 Oktober ini membuka gitu ya kedok eh, Israel yang sesungguhnya gitu bahwa sebetulnya selama ini yang nggak mau perdamaian itu emang Israel gitu bukan Palestina gitu ya karena gini walaupun secara secara resmi ya Hamas itu nggak pernah mengakui Israel dan nggak akan mengakui Israel tapi mereka sebetulnya terbuka terhadap apa yang disebut dengan long term truce gitu ya. Satu gencatan senjata jangka panjang di mana dibuat status quo gitu antara Israel dengan Palestina gitu ya. Yang bordernya adalah border 1967 gitu ya. Sebelum terjadi perang 1967 ya. Di mana waktu itu Yerusalem masih merupakan wilayah Palestina gitu. At least itu sebetulnya yang kalau dalam beberapa tulisan di beberapa media itu disebutkan Hamas sudah 12 kali mempropos itu sebetulnya. gitu gitu ya. Jadi long term terus dengan Israel dengan border 167. Gitu. Tapi ternyata justru yang nggak mau two state solution itu sampai pada akhirnya orang Israel sendiri sih. Gitu dengan para politisi mereka yang belakangan gitu ya semakin ke kanan gitu ya. Semakin menggunakan isu agama sebagai apa? Sebagai vehicle politik mereka. Justru mereka makin nggak mau bahkan mereka menjual wacana itu tadi gitu ya. Salah satu alasan gitu kenapa mereka sekarang juga ngebom Syria juga, ngebom Lebanon juga gitu ya karena mereka sebenarnya menjual wacana itu ke para pemilih mereka yang berbasis keagamaan gitu ya bahwa mereka akan membuat yang so called the Greater Israel gitu yang akan mencakup wilayah-wilayah yang jauh lebih luas bahkan dari sekedar wilayah Palestina hari ini. Saya kira itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan sekilas nanti mungkin sisanya dibahas kita bisa bahas di tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Iya, Riza sebagai moderator. em, ya, Masya Allah, Pak Ismir ya, cukup kebayang ya teman-teman apa yang terjadi selama ini ya, walaupun singkat-singkat, tapi kita jadi dapat gambaran apa yang terjadi dari awal sampai sekarang. Mungkin teman-teman di sini boleh kalau ada yang mau tanya dulu supaya nanti bisa lebih sebelum kita masuk ke pembahasan apa yang bisa kita lakuin. Tapi mungkin saya juga mau tanya ya Pak Ismir sama mungkin Mas Ahyar juga kalau mau jawab boleh. Tadi kita udah bahas yang sebelumnya. Kalau sekarang bagaimana sih kondisi terutama setelah meninggalnya Yahya Sinwar kemarin? Bagaimana sekarang kondisi di sana dan apakah kita tuh sekarang posisinya sedang di atas atau di bawah sih sebenarnya seperti itu Pak? Ya, sejujurnya saya juga nggak punya data yang pasti gitu ya. Sebetulnya kita tuh di atas atau di bawah gitu. Ya, saya tadi gitu. Sebenarnya kalau secara progres ya, historik ini adalah sebetulnya eh, sebuah apa ya? Sebuah unprecedented war lah sebetulnya. Ya, di mana tadi orang-orang Arab itu sebetulnya pertama kali menyaksikan sebuah fenomena gitu ya eh, bahwa kita tuh bisa loh perang secara apa? Perang ngelawan Yahudi dan ngerepotin mereka gitu ya. Tapi masalah ini secara decisif nanti akan berakhir di mana kita juga nggak tahu gitu. Kita nggak punya informasi soal itu kan gitu. Ya sekarang yang paling update kan Hmm. lagi ada genocide di apa di Gaza Utara ya. Itu di mana Israel lagi-lagi ya mereka mencoba membuat satu quo baru dengan membersihkan Gaza Utara sehingga nanti batas antara Gaza dengan apa? Gaza dengan Israel itu akan mundur ke selatan kan gitu ya. Itu yang sekarang mereka Hmm. sedang coba lakukan sebetulnya. Gitu. Tapi berbekal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini wouldn't be easy juga for them gitu ya. Jadi kita udah lihat kemarin mereka mencoba masuk ke Rafah, mencoba itu tapi juga sekarang mereka balik lagi ke skenario plan A. Jadi sebenarnya gini, Gaza Utara ini kan plan A yang dulu kan sebetulnya gitu. Mereka tadinya mau ngabisin Gaza Utara, bikin border baru tapi nggak berhasil. Akhirnya mereka mencoba
merangsek ke tengah gitu kan, bahkan sampai ke Rafah, tapi nggak berhasil juga. Akhirnya mereka sekarang balik ke plan A gitu ya, balik ke plan A di apa, di Gaza Utara gitu. eh jadi to be honest saya nggak tahu ya apakah kondisi tangan di atas tangan di bawah. Ya kalau secara kemanusiaan emang kondisi itu udah menurut saya udah sangat mepet gitu ya. Tapi ya kalau sebagai muslim gitu mungkin kita eh masih tetap optimis gitu ya bahwa ini akan apa, pasti Allah akan ngasih jalan gitu. Cuma jalannya gimana kita nggak tahu gitu. Ya Baik, Pak. mungkin kalau di ayat tuh surat Asy-Syu'ara ya, ayat saya lupa nomor ayat itu, tapi kan ketika Bani Israel tuh di tepi laut gitu kan gitu. eh apa, mereka udah yakin bahwa Firaun pasti apa, akan membumi hauskan mereka gitu kan gitu. Tapi Musa tetap yakin gitu bahwa apa namanya, Hmm. kala inna ya Robbi sayahdin gitu. Sungguhnya aku bersama Tuhanku dan dia pasti akan menunjukiku jalan gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Baik, baik, Pak Ismir. Em, kalau kalau tadi kan dibahas Pak bahwa ternyata negara-negara di sekitar Palestina itu sebelumnya sudah hampir eh, damai lah istilahnya ya dengan Israel gitu. Bagaimana kondisinya sekarang setelah setelah terjadi genosida ini? Apakah mereka jadi netral atau mereka sebenarnya sudah mau membantu? Bagaimana dinamika politiknya sih Pak di antara negara-negara tersebut seperti itu? Oke, mungkin saya pengen ini juga ya menyampaikan satu hal bahwa ya sebetulnya ada banyak faktor yang membuat keputusan sebuah negara tuh ngapain gitu. Yang pertama kan pasti kepentingan elitnya ya. Jadi elit-elit ini juga berkepentingan ya dengan apa? Dengan establishment mereka sebagai elit gitu ya. Mereka nggak mau mereka tersingkir dari elit. Dan menurut saya ini motivasi yang paling hina, paling rendah lah sebetulnya gitu. Ya. Nah yang kedua mereka mempertimbangkan adalah apa namanya, kepentingan nasionalnya gitu ya, kepentingan kaumnya lah kira-kira gitu. Gitu. Dan to certain extent ini mungkin menjawab ya kenapa misalnya Iran nggak mau perang all out dengan Israel gitu. Ya mungkin Iran kalau cuma lempar-lemparan roket dia oke gitu, tapi kalau harus perang all out dia juga mikir resikonya gitu ya. Apa yang dia pertaruhkan buat apa? Buat buat apa namanya? Buat masa depan rakyatnya kan gitu kan. Gitu. Ditambah lagi ini jadi rumit karena setiap konflik di Middle East itu kan selalu multilateral ya. Jadi bukan A lawan B tapi selalu A B C gitu. Gitu ya. Saya kasih ilustrasi misalnya gini. Iran mungkin berkepentingan dengan hancurnya Israel, tapi dia nggak mau hancurnya Israel itu memperkuat misalnya gerakan Sunni sehingga menghancurkan basis Syiah mereka bisa gitu. Ini juga pertimbangan mereka loh gitu. Gitu ya. Jadi mungkin ini menjawab juga kenapa misalnya sekarang Iran anti Israel tapi kemarin mereka mati-matian membela Bashar Assad misalnya di Syria gitu. Itu dasar pertimbangannya sebenarnya balik lagi ke situ gitu ya. Ke motif pertama ya paling rendah itu adalah motif elitnya, kedua adalah motif kepentingan nasional gitu. Nah syukur-syukur emang yang belum kita lihat tuh yang ketiga gitu ya. Ada nggak sih orang yang emang niatnya itu benar-benar ikhlas gitu ya. Benar-benar ikhlas ya. Mungkin yang sekarang nomor tiga ini cuma orang Palestina sendiri gitu. Ya, khususnya yang ada di jalur Gaza gitu yang apa melakukan itu. Nah negara-negara Arab itu nggak melakukan lebih jauh atau stalemate ya sebetulnya juga karena eh, ya kelemahan-kelemahan yang ada di mereka sih gitu ya. Jadi bahwa mereka juga terikat hutang banyak gitu ya dengan apa? Dengan lembaga-lembaga yang notabene dikendalikan oleh apa? Oleh Yahudi gitu ya. Dan berbagai hal lain akhirnya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalaupun mau ngapa-ngapain gitu ya. Kalaupun mau ngapa-ngapain nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira nanti akan nyambung dan rekomendasi saya yang sempat Baik, saya sampaikan. baik, Pak Ismir. Memang ternyata kondisinya sangat pelik di sana ya dan complicated. Mungkin kita balik dulu ke Indonesia deh. Tadi kita udah bahas yang ada di sana. Mungkin Mas Ahyar boleh cerita sedikit tentang inisiatifnya di Tech for Gaza dan boleh juga memperkenalkan diri seperti itu. Silakan Mas Ahyar. Masih di mute? Oh, bentar. Saya harus unmute ya. Sebentar. Oke, Oke, mana? masuk. Cek masuk ya. Nuhun ya Kang Jago, dan nuhun juga Abu ya.
Pak Ismer ya atas penjelasannya tadi. Memang pelik ya gitu ya situasi di Gaza. Tapi mungkin saya mau tarik satu hal gitu ya. Kalau ada satu hal yang saya rasa ini saya pribadi percaya, imani gitu ya, dan saya harap teman-teman bisa juga percaya gitu. Kalau dari yang penuturan tadi disampaikan oleh Pak Ismet gitu, bahwa sepelik apapun dan sekompleks apapun masalah di Gaza, ini masalah-masalah ini tuh explainable gitu ya. Explainable dan solvable gitu. Artinya tadi ya, ada jelas faktor-faktor politiknya apa gitu ya. Kekuatan-kekuatan yang ada siapa gitu ya. Dan yang lemah itu siapa gitu ya. Yang berkhianat itu siapa, DST-DST gitu ya. Itu tuh apa ya? Jelas gitu, zahir gitu. Jadi kita nggak perlu apa namanya? eh, bersembunyi gitu ya, di balik konspirasi teori gitu. Apapun yang kita lakukan pasti Yahudi menang gitu. Pasti Wahyudi gitu. Ujung-ujungnya Wahyudi gitu. Kita nggak perlu gitu ya. Bilang kayak gitu nih. Ya. Ya dan itu juga yang dipegang oleh orang-orang, oleh saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, bahwa apa yang terjadi di Palestina itu bisa berubah gitu ya. Itu yang menginisiasi kenapa misalkan Hamas ya berupaya dengan jihadnya itu misalkan eh, apa namanya menginisiasi Oktober 7 gitu ya. Kejadian 7 Oktober kemarin. Mungkin itu dulu ya take away utamanya gitu ya. Dari saya sendiri mungkin quick introduction. Perkenalkan saya Akhyar. Saya sebagai software engineer ya mungkin ya. Saya juga Abi sebagai software engineer. Tapi di sini mungkin lebih sebagai seorang yang melibatkan diri mungkin ya dalam agenda kepalestinaan gitu ya. Disebut seorang aktivis Palestina. Dari sejak mungkin dari dulu zaman SMA gitu ya. Dulu SMA pernah bikin gerakan juga tuh. Gerakan dulu namanya kita kasih nama Sirup. Solidaritas Remaja untuk Palestina di Bandung gitu. Ada beberapa sekolah kita bikin penggalangan dana ya, kita kumpulin anak-anak TKV bikin-bikin poster. Itu kejadiannya waktu Perang Gaza 2014, Perang Gaza 3 mungkin kalau istilah Abi tadi gitu ya. Operation Protective Age ya kalau kata Israel. Di mana waktu itu dibantai juga 2.100 orang gitu. Ya sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu sungguh jauh di luar nalar kita gitu ya. Lebih mengerikan dari apa yang kita bisa mungkin prediksi dan terus-menerus ini ya, apa maksudnya ya? Terus-menerus memburuk gitu ya. Saya jujur gitu ya. Dulu di awal-awal gitu ya, seminggu pertama gitu. Mungkin ini saya sharing dari pribadi aja. Saya juga apa yang coba saya lakukan itu juga sekarang masih terbatas. Tapi ya ini saya mau ingin share sedikit apa mungkin arahnya gitu. Jadi kayak saya mikir dulu di seminggu pertama Putus ya, Mas Ahyar? udah keluar gitu Atau ya di buat sayanya? Israel. Apa yang kita postingan ke grup kantor gitu, yang langsung di ban. Apa namanya untuk apa raise attention gitu ya soal ini gitu ya dan mencoba menggerakkan teman-teman gitu ya. Karena di band jadi dari situlah saya bikin grup terpisah gitu. Bikin ya Tech Workers for Palestina yang sebenarnya sekarang bentuknya lebih sebagai komunitas loose aja sih ya gitu ya. Dan ini kalau baru di sini teman-teman ya kita sekarang paling cuma sekali-kali aja share kabar gitu ya. Kita masih mencari, saya sendiri masih mencari bentuknya apa gitu ya kontribusinya gitu. Selain mungkin kita saling encourage buat donasi gitu ya dan mengingatkan buat bergerak gitu. Gitu mungkin ya singkatnya. Jadi kalau boleh stage-nya gitu ya, kan saya bikin waktu itu ya seminggu pertama pengen bikin sesuatu gitu ya. Kemudian minggu apa kedua bikin Tech for Gaza gitu ya. Atau beberapa waktu setelahnya gitu ya. Setelahnya kayaknya mau bikin sesuatu tapi eh, saya selalu khawatir kayak apa ya? Apakah mungkin udah telat Oke. untuk bikin sesuatu gitu ya. Karena saya udah menjalankan bulan 3 bulan gitu. Dan tapi ternyata kita di sini gitu ya. Kita di sini 1 tahun dan belum selesai ya genosida itu gitu ya. Jadi mungkin yang mau saya raise di sini adalah ada urgensi mungkin ya buat kita semua sama-sama up our game gitu ya. Up our game in terms of what we contribute dan jangan mikir kayak kita udah terlambat gitu ya buat bantu. Gitu mungkin Mas Jago singkatnya. Oke, Mas Ahyar. Kayaknya tadi agak putus-putus ya, atau mungkin di saya aja ya. Um, Di saya juga putus-putus. agak putus-putus Mas Iya. Ahyar. Tapi nggak masalah, kita melanjutkan. Iya, jadi memang to be honest ya, mungkin saya juga share gitu ya. Saya sendiri juga merasa sehari-hari itu bingung. Nah, dengan kondisi di mana saya sadar bahwa saya profesional ya, saya walaupun ya saya punya bisnis, fokus saya ingin membesarkan bisnis ini gitu.
Tapi di satu sisi setiap hari melihat di Instagram, bahkan udah masuk ke LinkedIn juga di berbagai sosial media bahwa ada yang terjadi di Palestina. Dan itu merasa hati saya tuh bingung. Ini kenapa rasanya kita hanya bisa menjadi penonton saja di masalah ini, dan apakah eh, boleh kita itu fokus ke dunia kita sendiri sekarang, karena kan saya ngerasa saya masih harus ngurus A B C D E gitu, tapi mau ngelihat yang ada di sana tapi kita juga bingung bisa ngelakuin apa. Mungkin ada nggak sih insight yang bisa di-share mungkin dari Mas Ahyar atau Pak Ismir, apa terutama buat kita yang profesional yang punya bisnis, apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Eh, aku izin jawab duluan ya. Aku izin jawab duluan. Boleh Pak. Sebetulnya aku ada ceramahnya Dr. Yasir Kodi ya, yang kalau nggak salah nih awal-awal dia khutbah Jumat, khutbah Jumat di awal-awal terjadinya 7 Oktober. Kalau nggak salah nggak nyampe sebulan sesudahnya. Ya, sebagai gini ya. Jadi aku juga nggak apa ya. Maksudnya gini, di Yasir Kodi itu beliau mengungkapkan gitu bahwa bahkan dalam siroh gitu, sebenarnya kita juga pernah menjumpai kondisi-kondisi di mana bahkan Nabi pun nggak bisa bantu gitu ya sahabatnya yang ya dalam kondisi terpuruk ya. Kayak misalnya dulu itu kan gini, Quraisy itu kan sebetulnya mereka menangkap orang-orang miskin ya dari kalangan kaum muslimin, kemudian disiksa lah kayak Bilal segala macam gitu, keluarga Yasir segala macam. Dan ya according to situasi pada saat itu gitu ya, ya Rasulullah sendiri nggak bisa ngapa-ngapain gitu untuk membantu mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya dibebasin kayak Bilal bisa gitu, tapi nggak semua tuan-tuan ini mau budaknya dibebaskan kan gitu. Itu karena pembebasannya kan sebenarnya sifatnya tergantung tuannya juga kan, mau dijual atau enggak gitu kan. Ya sehingga emang harus diriwayatkan dalam hadis itu pernah Rasulullah tuh lewat gitu di depan keluarga Yasir gitu. Ini bahkan bukan jauh ya, kalau kita kan masih jauh ya. Tapi kalau ini bahkan lewat gitu, dan Rasulullah tuh ya waktu itu hanya mengatakan ya bersabarlah keluarga Yasir gitu, karena ya emang nggak ada yang bisa dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu. Ya mungkin masalahnya kalau pada masa Rasulullah ini mungkin terjadi beberapa bulan gitu, tapi kalau sekarang kan kayaknya udah lama banget gitu. Tapi back to the scale of the problem gitu dan the complexity-nya, ya saya kira emang ada saatnya memang kita apa ya, dalam situasi emang ya sekarang emang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Dalam arti nggak bisa diapa-apain kalau secara langsung gitu ya. Tapi saya ingat yang tadi akhir bilang tadi, emang kita jangan apa ya, jangan menihilkan upaya apapun yang coba kita lakukan gitu, walaupun itu mungkin kelihatannya in vain lah gitu ya, sesuatu yang nggak kelihatan sebenarnya apa sih nyampainya ke sana gitu. Ya dalam arti ya tetap aja gitu kita kita doakan yang paling jelas gampang ya tanpa putus, kemudian juga kita apa kita tetap raise the issue gitu. Kemudian kita juga tetap apa tetap tetap apa namanya tetap ya berdonasi gitu ya, apa namanya se apa sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu sih, tapi saya lupa link ceramahnya, nanti saya cari deh ceramahnya Sir Ford. Tapi saya kira khutbah ini bagus kalau didengar teman-teman ya. Apa namanya isinya gitu, sangat relate lah dengan kondisi kondisi hari ini gitu. Oke, baik Pak Ismir. Jadi Mas Ahyar boleh. Ya mungkin namanya sedikit ya dari yang Abi mungkin lebih konkret gitu ya. What we see in Gaza today is a culmination of decades of not centuries gitu ya. Kalau nggak beratusan tahun gitu ya, dari kelalaian gitu ya umat Islam gitu. Mungkin kita bisa tarik ya, sini semua sama-sama Muslim gitu ya, Muslim profesional. Dan kelemahan yang ya mungkin berlapis-lapis gitu ya, dari keruntuhan Utsmani gitu ya, dari apa namanya nasionalisme Arab tadi gitu ya, dari gitu ya, ya gimana 3 negara itu bisa 6 hari aja keok gitu ya lawan Israel gitu, menyerah gitu ya. Dan dari situ pun setelah itu border 1967 itu habis itu apa namanya, sejak itu Israel terus menerus mencaplok gitu ya, yang sekarang kita kenal dengan term illegally occupied, seolah-olah ada legal occupied, tapi illegally occupied itu ya apa namanya, sejak 1967 ini udah dikasih border nih gitu ya, Israel masih nyaplok lagi di atas itu gitu.
setelah kalah setelah kemenangan itu gitu. Ya bahwa semua ini terjadi gitu ya, termasuk Oktober apa yang terjadi mulai Oktober tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu begitu banyak degradasi gitu ya, orang setelah melupakan isu Palestina gitu. Ya itu hasil dari ya tadi kelemahan yang panjang gitu ya. Dan memperbaikinya juga akan seperti itu gitu. Bahwa kita nggak mungkin kalau bagi saya gini sih, jadi kita merubah sedikit mindset gitu ya. Bukan misalkan saya berkomitmen buat donasi 10 juta gitu. Udah bukan kayak gitu lagi gitu. 10 juta, tapi saya berkomitmen donasi seenggaknya 1 M gitu dalam hidup saya gitu. Mungkin semacam itu gitu. Jadi kita mikirnya juga misalkan tadi kalau dari segi duit, misalkan dari segi donasi gitu ya. Kita mikirnya itu bukan cuman apa yang kita bisa lakukan hari ini gitu ya, bukan cuman apa yang kita bisa kerjain sekarang, tapi juga bagaimana kita membentuk gitu ya, memupuk diri kita sendiri, masyarakat sekitar kita, keluarga kita, sehingga menjadi lebih kuat gitu ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih dalam tadi gitu. Karena masalah ini nggak akan selesai gitu tanpa ya selama Amerika itu bisa semena-mena gitu ya, nggak ada yang bisa stand up ke sana kayak gitu nggak bakal selesai gitu ya. It won't be done gitu ya. Dan seperti tadi gitu ya, bahkan Rasulullah SAW pun sampai beliau itu secara memiliki kekuatan politiknya gitu ya, SAW gitu ya, kita tahu betapa lembutnya hati beliau gitu ya. Ketika ada penindasan depan beliau ya hanya berdoa gitu ya. Maksudnya waktu itu hanya bisa berdoa gitu ya. Ya tentunya beliau sementara itu terus membangun masyarakat Islamnya gitu ya. Terus berdakwah gitu ya. Terus menguatkan sampai akhirnya pokoknya hijrah gitu ya. Kemudian setelah hijrah pun setelah ada state of Islam pun gitu di Madinah, kan masih ada Hudaybiyah gitu. Hudaybiyah itu sungguh sebenarnya term-termnya itu zolim banget gitu ya buat orang Islam gitu ya. Ada ini dari ceramahnya Syir Qadi juga ya, Abi ya. Aku ini sedikit mungkin ya. Di mana ada case ada klausa gitu ya, kalau misalkan ada orang Muslim dari Mekah itu ke Madinah itu wajib dikembaliin gitu. Nggak boleh Madinah itu mengambil orang Muslim, orang yang masuk Islam dari Mekah. Tapi sebaliknya boleh gitu ya. Kalau ada orang Madinah yang mau membelot ke Mekah itu boleh gitu. Kayak gitu. Dulu Rasulullah SAW itu terpaksa menandatangani klausa seperti itu gitu. Ya, dan jawabannya itu berubah ketika Islam itu cukup kuat politically untuk melakukan Fatu Makkah gitu, untuk menaklukkan Makkah gitu. Jadi mungkin take away-nya di sini kalau dari jawaban singkatnya tadi adalah salah satu yang kalau high level thinking-nya adalah kita rubah pemikiran kita ini gitu ya, kontribusi kita terhadap Palestina ini bukan sebagai cuman isu sekarang aja nih gitu ya, atau donasi sekarang aja nih gitu. Kita rubah itu jadi okay, how do we build gitu ya, generations of support gitu ya. How do we build this gitu ya? How do we pass this on to our children gitu, so that they may carry the torch with even greater flame gitu ya. Mungkin gitu sih, Mas Jago. Masya Allah. Jadi memang Meanwhile ya dengan kita sendiri gitu. iya. Jadi tadi menarik kalimatnya adalah generation of support gitu. Jadi kita memahami bahwa ini bukan isu sesaat yang bisa kita kayak sekali donasi selesai tanggung jawabnya, enggak, tapi continuous support yang bisa kita buat gitu. Bahkan mungkin di hadapan kita ini sebenarnya contoh luar biasa nih dari Pak Ismir yang punya anak Mas Akhyar gitu ya, yang bisa membawa semangat untuk selalu sharing terkait Palestina, bahkan tadi disebutkan sejak SMA ya. Sebenarnya saya ingin membahas lebih lanjut juga nih terkait generation of support ini, terutama dari sisi independensi kita, dari sisi misalkan teknologi, bisnis ya, yang menurut saya ternyata ya kita juga dijajah dari segi itu gitu. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana ada yang mau coba bersuara ya dari Mas Hasrul, boleh Mas Hasrul untuk share unek-uneknya, silahkan. Saya juga sebenarnya nggak ada rencana buat sharing, cuman jadi semangat gara-gara Pak Amir sama Mas Akhyar sharing, jadi pengen kita share. Jadi menurut saya Allah nih ngasih pelajaran ya buat kita. Mas Hasrul ada suara Islam gitu, apa ya kira-kira ya? Ada suara nya. Iya udah, silakan. ya, jadi kita tahu ya bahwa Muslim itu nggak ada yang keadaan buruk gitu. Jadi kalau kita dapat rezeki bersyukur, dapat musibah bersabar, dan kedua itu baik buat
kita Masih gitu. ada suaranya Mas, kayaknya setiap ngomong tuh ada kayak suara ini ya. Apa? Mic-nya mungkin dicoba kedepanin ke mulutnya Mas. Bisa nggak? Atau nggak pakai? Ya coba. Maaf ya Mas ya. Lebih jelas nggak? Ya lebih jelas. Halo? Ya Ada. jelas. Ya, jadi apa namanya? Kalau menurut saya Allah ini dengan adanya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina ini ngasih apa ya? Pembelajaran gitu buat kita gitu. Jadi banyak dari mungkin apa? Ya kayak apa namanya? Berjihad ya kan. Kalau mungkin nggak ada isu Palestina, kita nggak tahu apa itu jihad gitu. Jihad dengan apa? Jihadu bi amwalihim wa anfusihim gitu. Jihad dengan harta, dengan diri kita gitu. Karena mungkin ya banyak dari kita yang taunya ya hidup ya kayak di Indonesia gitu. Santai, nyaman gitu kan, enak. Nggak ada perjuangan apa namanya mesti bekerja keras. Bayangkan bagaimana caranya misalkan apa Hamas itu bisa membuat terowongan, terus apa namanya logistik senjata segala macam, merencanakan apa namanya 7 Oktober tersebut gitu kan. Itu juga engineering challenge-nya juga luar biasa gitu dengan segala keterbatasan dan ininya gitu kan. Terus juga bisa bertahan sampai setahun lebih gitu kan, nggak kalah-kalah gitu. Nah, itu apa namanya buat saya gitu ya. Ini jadi pengingat gitu. Tadinya saya mungkin juga misalkan punya punya cita-cita mau ngapain gitu buat apa namanya bikin sesuatu yang tadi jadi apa bisa mengupgrade diri gitu kan, males gitu kan kita di zona nyaman gitu, terus dengerin ini jadi inget lagi bahwa oh iya loh ada saudara kita yang berjuang berjihad gitu dalam hidupnya, terus gua ngapain, saya ngapain gitu kan. Nah itu gitu, itu satu gitu. Jadi eh, pertama apa namanya Allah ngasih pembelajaran buat kita umat Islam dengan adanya saudara-saudara kita di sana yang berjuang, bahwa kita juga harus berjuang gitu. Berjuangnya gimana gitu kan? Ya sebenarnya ya bisa dalam banyak hal gitu ya. Pertama ya buat diri kita sendiri, buat lingkungan kita, terus juga tentunya buat saudara-saudara kita di sana gitu. Terus kalau konkretnya buat karena topik ya sekarang bahas Palestina gitu, bisa ngapain gitu kan? Jadi ada hadis Nabi yang man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kan? Tangan. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kita cegah dengan tangan kita. Pak Ilham Yastati mobilisanihi. Kalau nggak kuat, kalau nggak mampu dengan lisan ya, kata-kata kita. Dalam Yastati wabil qalbihi. Kalau masih nggak mampu juga dengan lisan, dengan hati kita, ya kan. Dan itulah selama-lamanya iman. Jadi kalau kaitannya sama perjuangan Palestina, ya kan kita ngelihat apakah kita bisa pakai tangan, kekuasaan, apa militer gitu kan. Tadi yang disebutkan Pak Ismir de facto gitu kan. Kita mengubah kondisi de facto-nya. Misalkan tadinya apa pasukan Israel ada di titik mana, pasukan kita bikin mundur gitu. Ya mungkin nggak bisa lah sampai situ ya. Tangan kita nggak sampai situ gitu. Tapi dengan lisan apakah bisa gitu kan? Jadi menariknya ya dari yang terakhir ini 7 Oktober ini ada fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Karena ini sebenarnya juga bukan isunya umat Islam doang, isu kemanusiaan gitu kan. Saya sendiri sebenarnya tinggal di Belanda di Eropa. Oh. Gitu ya. Jadi apa yang menyuarakan Palestina apa namanya merdeka gitu kan dari penindasan Israel tuh bukan lagi apa ya didominasi oleh orang-orang Islam gitu. Itu udah di mana-mana gitu. Di Eropa gitu, di kampus-kampus terutama di Amerika pun juga di kampus-kampus di Harvard yang orang demo gitu kan segala macam berani di apa namanya nggak peduli sama apa namanya status mahasiswanya, status dosennya, status researchernya gitu kan. Itu udah luar biasa gitu. Jadi ya gimana ya? Kita sendiri yang Islam yang orang jadi yang mereka yang nggak punya hubungan keimanan gitu, bukan saudara seiman aja bisa gitu speak up gitu kan, berani gitu. Ya apalagi kita gitu kan. Jadi ya harus lebih inilah gitu. Memang saya yakin ya ada namanya ketakutan, kekhawatiran ntar gue nggak bisa dapat kerja, ntar di apa namanya
diberhentikan segala macem. Lah itu yang nggak ada hubungan keimanan aja karena apa masih punya hati nurani ya karena Allah kasih hati nurani manusia gitu ke kita semua aja mau gitu. Itu nggak ada nggak mikirin oh ntar aku dapat ganjaran di akhirat karena apa peduli sama saudara seiman gitu kan. Karena nggak ada gitu, nggak ada gitu aja sama sekali gitu. Imannya nol gitu kan. Tapi apa namanya dengan hati nuraninya itu beranilah bersuara gitu kan yang sudah apa yang non muslim itu gitu buat menyuarakan isu Palestina gitu dan apalagi kita gitu kan yang apa namanya kita tahu bahwa muslim itu satu apa tubuh gitu kan jadi kalau satu sakit semuanya sakit gitu harus ngerasain dan sebenarnya ini juga mesti diingat bahwa isu umat Islamnya bukan bukan cuman ya di Palestina gitu kan jadi macam-macam gitu kan apa ya di Yaman di Sudan di Uighur banyak tempat lah gitu kan termasuk juga mungkin dengan skala yang lebih kecil ya ada juga di Indonesia di mana-mana gitu ya jadi apa namanya eh, perlu kita apa namanya perhatikan kita perjuangkan gitu cuman tadi yang balik lagi yang pertama tadi apa namanya ini perlu mengingat oh jadi kita manfaatkan sebagai pengingat cambuk buat diri kita oh ada saudara kita yang berjihad gitu jadi kita juga harus berjihad di sesuai dengan apa ya circle of controlnya kita gitu kalau misalkan engineer ya jadi engineer lebih baik kalau misalkan punya ide bisnis gitu dijalanin gitu jangan malas-malesan gitu kan jangan ntar lagi gitu kan ini buat omongan buat ke saya sendiri sebenarnya ya terus itu ya jadi Buat aku juga, apa buat aku namanya juga. ya kita dua sisi ya tadi oh ya tadi paling lemah kalau misalkan benar-benar dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan sehingga misalkan oh saya kerja di perusahaan yang bosnya pendukung ini gitu kan terus kalau saya kerja di apa saya diberhentiin saya nggak tahu mesti cari kerja di mana sedangkan tanggung saya banyak nah itu mungkin ya monggo lah kalau yang seperti itu yang tadi di hadis Nabi tadi itu masuk ke selama-lamanya iman gitu tapi nauzubillah ya maksudnya kita lihat kan kita bangun diri kita jadi profesional apa iya gitu yang butuh kita cuman bisa di situ doang gitu kan yang bisa pakai apa kemampuan kita di ya tanda kutip ya perusahaan supporter Zionis gitu kan apa cuma itu doang gitu kan ya harusnya enggak lah ya kita harusnya apa bangun kekuatan kita sehingga ya kita bisa dibutuhkan di tempat yang inilah yang enggak supporter Zionis lah gitu ya bisa dibilang gitu itu aja sih sharing dari saya semoga khususnya buat saya gitu bermanfaat dan buat rekan-rekan semuanya Masya Allah, Mas Asrul. Baik, mungkin Sip. ada komentar Pak Ismir atau Mas Akhyar? Banyak poin bagus. Banyak poin bagus ya. Oke, jadi memang betul ya, tadi saya juga setuju banget di poin yang terkait membangun, apa ya, melakukan apa yang kita bisa ya, terutama kita yang profesional, yang berbisnis, mungkin juga nyambung tadi dengan poin yang tadi sebenarnya saya mau share gitu. Saya ikut apa ya, share juga gitu keluh kesahnya saya di mana I used to apa ya acknowledge gitu a lot of bisnis di luar sana. Aku kan bikin bisnis gitu dan sering ilmu bisnis ini memang dicontohkan oleh orang-orang barat mau nggak mau ya. Terinspirasi dengan apa contohnya Facebook, Meta, kisah mereka membangun produk, berbagai contoh-contoh perusahaan-perusahaan besar yang menjadi inspirasi dunia gitu ya. Tapi dengan kejadian sekarang itu tuh saya jadi marah jujurnya karena yang mereka-mereka ini yang tadinya menginspirasi saya ternyata mereka ini juga terlibat dengan Israel seperti itu. Jadi Yes, ya. bahkan ada banyak-banyak iya banyak banyak ya banyak tekanan yang mereka lakukan ke employee mereka sendiri nggak boleh berbicara tentang isu ini banyak filter-filter yang mereka langsung apa ya ban account-account terkait yang menyuarakan Palestina itu tuh real ya bahwa mereka ini melakukan hal tersebut gitu jadinya orang yang tadinya saya terinspirasi menjadi ya saya jadi marah gitu apain saya merasa terinspirasi dari mereka dan ngerasa kayaknya kita harus bikin something sendiri yang bisa menyaingi mereka supaya kita nggak dependen sama mereka. To be honest ya kita banyak ya bisnis ya di Indonesia ya pasti make layanannya Google, layanannya Meta Ads ya. Itu tuh bayar tiap bulan ke mereka. Artinya kan bisa jadi ya kita nge-support mereka secara tidak langsung. Itu berat juga gitu di situ. Seperti itu.
Ya itu keluh kesah dari saya. Ada tanggapan mungkin dari Mas Ahyar, terutama yang dari software engineer juga nih? Oke. Mungkin quick aja ya dari situ ya. Ya, sama sih ya, Mas Zego ya. Very very similar feelings gitu ya. Em, bahkan kalau saya institusi kampus saya gitu ya, institusi yang sangat zionis ya. Carnegie Mellon University gitu ya. Tempat saya studi gitu. eh ya, itu sih ya. Bener banget sih bahwa pasti kita ada sangat banyak ke perasaan ini ya, perasaan frustasi tadi gitu ya. Bahwa kita itu masih seolah terikat gitu ya dengan mereka gitu ya. Masih bayar ke mereka gitu ya. Tapi seenggaknya tadi sih ya. Kejadian baru ini ya dengan segala apa namanya? eh pengorbanannya gitu ya. Ya pengorbanannya rakyat Palestina membuka mata kita gitu ya. Bahwa ya dunia ini tidak baik-baik saja gitu ya. Dan orang-orang yang tadi kita ambil jadi sebagai panutan gitu ya, sebagai sumber inspirasi ternyata banyak bobrok kayak gitu ya di belakang gitu ya. Ketika kita cari gitu ya, ketika kita cek gitu ya. Oh, ternyata duitnya ngalirnya dari sini gitu ya. Duitnya ngalirnya dari sini, influence di sini. Tapi ya di sisi lain kita juga harus bergerak secara taktis ya gitu ya. Maksudnya dalam keadaan ini jauh lebih penting buat tadi kita itu terus mencari cara buat membangun investnya ke masa depan gitu ya. Ya kalau kadang invest ke masa depan itu akan membutuhkan kita buat interaksi dengan platform mereka, ya mungkin itu tadi keputusan yang perlu diambil secara taktis aja gitu ya. Walau alam ya mungkin saya nggak bisa ngasih advice gitu ya ke spesifik apa namanya casesnya gitu. Tapi ya eh, misal mungkin ya kalau dari sekarang nih gitu ya. Ini saya juga sangat frustasi nih bahwa GovTech tempat saya bekerja gitu ya. Kita sangat rely ke Google, GCP, Google Cloud gitu ya. Itu yang teknologi Google lah bisa dibilang gitu ya, backbone dari mereka lah yang bisa membolehkan GovTech gitu ya buat mungkin for the first time in government technology di Indonesia gitu ya, bisa bikin platform yang scale ke jutaan orang gitu ya sekaligus gitu ya. Dan nggak itu gitu ya. Tapi di sisi lain saya nggak mau akan mengakui gitu ya bahwa kita nggak bisa membawa benefit itu tanpa sekarang rely ke Google Cloud gitu atau sejenisnya gitu. Jadi we need to definitely break away from these chains gitu ya. Tapi juga tadi gitu ya, we need to do it strategically while improving quality juga gitu. Mungkin Abi mau nambahin nih kalian. Ya mungkin aku take away dari Mas Hasrul tadi ya, makasih banget. Mungkin kalau aku sih ada tiga hal ya. Pertama ya keep the spirit ya, itu yang paling penting gitu. Keep the spirit, jadi jangan sampai ya tadi ya udah ada full iman juga nggak dapet gitu ya, nauzubillah gitu. Itu kan yang paling basic gitu. Keep the spirit bahwa kita tidak apa, paling nggak ya kita tetap yakin bahwa kebenaran itu bakal menang gitu ya. Jadi kita jangan sampai terbersih dalam hati kita bahwa wah kayaknya udah deh emang dunia ini emang Yahudi itu emang jago lah nggak terkalahkan gitu. Jangan sekali-kali itu ada di benak kita dan mungkin tanpa sadar gitu ya. Kadang-kadang saya ngeliat juga kalau kebanyakan kita makan teori konspirasi akhirnya jadi itu on the other side gitu ya. Walaupun kita kayak jadi tahu tapi kita jadi kayak melemahkan diri kita sendiri gitu. Gitu ya. Dan sebenarnya orang-orang Hamas itu udah membuktikan bahwa ya Yahudi juga manusia biasa gitu loh. Mereka tuh nggak superior kok gitu. Nanti mungkin saya ada sesi lain gitu ya. Kalau kita bicara how superior are the Jews gitu ya. Tapi mungkin nggak di sesi inilah karena kepanjangan gitu. Tapi kesimpulan sesi sebetulnya mereka tuh biasa-biasa aja sih. Nggak sehebat yang kita bayangkan sebetulnya gitu ya. Either by scientific atau apapun gitu. Apa namanya? Ya bahkan sebenarnya gini, kalau kita dalam range sejarah yang sangat panjang gitu, mereka tuh kebanyakan tertindasnya kok daripada menangnya gitu ya. Jadi kalau umat Yahudi ini kita asumsikan umurnya 3000 tahun gitu ya. Ya sebetulnya juga tanda kutip kejayaan mereka tuh baru mungkin roughly 100 tahun terakhir gitu. Sisanya mereka tuh dipersekusi gitu ya. Kalau bahasa Quran kan duribat alaihimudillatu wal maskanatu kan gitu ya. Ditimpakan di atas mereka kehinaan dan apa sih bahasa Indonesia? Ya pokoknya kehinaan lah di mana mereka berada gitu ya. Itu kan sebenarnya begitu. Jadi yang pertama nih keep the spirit gitu ya, bahwa ya sebagai hamba Allah kita mesti yakin bahwa manusia ini semuanya sama gitu, nggak ada ras yang superior gitu ya, nggak ada
yang ditakdirkan jadi pemenang, saya jadi orang kalah tuh nggak ada gitu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku ini ya apa? Keep the information spread gitu, keep the truth spread gitu. Jadi penting sekali untuk kita menyebarkan apa yang benar gitu ya. Dan ini kan terbukti ya sebetulnya, bahkan orang tadi Mas Hasrul udah nyebutin orang Barat sekalipun yang mereka nggak Muslim gitu, nggak percaya akhirat, tapi kalau udah bicara sesuatu yang benar mereka mungkin tertarik gitu ya. Dan itu sebuah fitrah bagi seluruh manusia gitu. Nah yang ketiga, kalau aku tangkap dari Mas Hasrul tadi mungkin how to get stronger gitu ya, either personally or by society kan gitu. Ya. Jadi PR kita adalah tadi ya gimana kita menjadi semakin kuat gitu ya, baik secara personal maupun secara komunitas ya. Ya mungkin ada sebuah ungkapan gitu ya, bahwa akhirnya kita sadar bahwa al-wajibatu itu aksaru minal awqat gitu ya, bahwa kewajiban kita tuh jauh lebih banyak dari waktu tersedia. Ya, jadi mungkin kalau selama ini kita masih pengen banyak santainya gitu ya, masih pengen banyak jalan-jalannya gitu ya. Nah, ini akan buka pintu kita kesadaran gitu bahwa wah, ternyata lu tuh banyak banget ya yang harus ilmu yang harus lu tuntut gitu ya, keahlian yang harus lu miliki, kekuatan finansial yang harus miliki itu sebenarnya banyak banget gitu. Gitu ya, karena tuntutan kita, saudara yang mesti kita bantu tuh banyak banget. Gitu. Nah, yang keempat mungkin, ini mungkin kalau menurut saya satu hal yang penting gitu ya, bahwa ya kalaupun gitu ya kita nggak bisa berlepas dari apa yang ya mungkin bahkan banyak gitu ya, di entire system ini they build this kan gitu ya to trap us inside gitu. Tapi menurut saya gini, ada satu hal yang penting bahwa tadi if you have to give something gitu, make sure that you get more gitu. Bayang gak sih? Jadi kalaupun tadi gitu ya, lo harus membayar sesuatu, ya pastikan bahwa lo juga dapat sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya kalau tadi gitu ya, si Ahyar mungkin sekolahnya di Carnegie Mellon gitu, which is rektornya mungkin pasti pro Israel gitu. tapi dulu gue nyekolahin dia tuh biar dia tuh dapat sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang saya bayar kan gitu. Jadi nggak tahu nih dia udah melaksanakan itu atau belum gitu. back to tapi ini pertanyaannya penting gitu. Jadi if you really have to give something gitu, make sure that you get more gitu ya. Dan saya kira gini, bahkan teman-teman di Palestina melakukan hal yang sama gitu ya. Kita juga tahu ya bahwa sampai last minute mata uang di Gaza juga masih shekel gitu ya, pakai mata uang Israel gitu. Karena ya memang itu yang mereka utilize kan gitu ya, gitu, sebagai interface ke dunia luar gitu. Tapi ya tadi lah, kalaupun lo harus bayar Google gitu ya, lo harus bayar sesuatu, ya pastiin lo juga dapat sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Misalnya kita bayar Google tapi jadi banyak, ada jutaan orang yang aware masalah Palestina, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita bayar sesuatu tapi kita dapat sesuatu yang lain kan gitu ya. Gitu. Yang mungkin harus paling sangat kita hadari itu adalah yang membayar buat hal-hal yang bodoh gitu ya. Hal yang nggak penting yang bagi kita juga nggak ada manfaatnya gitu ya. Secara ukhrawi apalagi secara duniawi gitu. Secara duniawi apalagi ukhrawi itu balik. Gitu. Itu yang mesti kita hindari gitu. Baik, Pak. Itu sih mungkin kalau poin aku. Jadi kira-kira itulah basic conclusion-nya gitu ya. Mungkin aku sekedar ngereformasi atau diceritain sama Mas Hasrul. Mas Riza ngomong nih ada pertanyaan di chat nih. Apa yang mau dibacain? Boleh aku bacain. Mungkin sebelum pertanyaan ada ini juga sharing dari Mas Yosi ya, yang bilang bahwa yang perlu dilakukan di Indonesia adalah menjaga memenangkan opini tentang Palestina. Itu betul banget sih. Karena memang ada sekelompok orang yang ingin mengcounter, mungkin bisa jadi orang bayaran sana juga gitu ya, yang Iya. Israel. Hasbara Israel guys, Hasbara Israel itu nggak usah, bukan konspirasi itu. Duitnya jelas gitu ya, masuk gitu ya. Kalau ngelihat media dan guideline mereka editorial gitu ya, itu kelihatan nih gitu ya, guideline-guideline gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih loh. Aku kemarin lihat, masa coba ada berita di salah satu portal nasional, saya nggak ingat apa gitu ya. Beritanya tuh plak-plak cuman ngutip militer Israel aja gitu. Udah gitu. Di detik ya Mas Wayang tuh berita yang cuma copy paste. Kan level detik gitu ya. Apa-apaan gitu kan kita ngeliatnya gitu ya, subhanallah gitu ya, masih ada gitu. Saya sampai nyari jurnalisnya, penasaran orang kerjanya apa gitu. Tapi masih ada gitu. Dan kalau ini kalau kalian mungkin kalau di teman-teman di sini baru ngikutin sekarang gitu ya, kalian pasti tahu bahwa
10 years ago this is much worse actually gitu ya. Dulu ya kita langganan Kompas ya, koran Kompas itu. Itu kalau lagi perang Gaza 2014 itu udah nggak mau dibaca aja tuh headline gitu. Isinya masih sampah. Bener-bener cuman copy paste dari apa yang dinyatakan Israel gitu, kemungkinan besar gitu. Subhanallah gitu. Tapi tadi benar banget kata Mas Yosi, itu saya nambahin dikit karena tadi kalau kita nggak menyebarkan kebenaran, di antaranya yang bikin orang-orang sekarang itu mulai aware adalah tadi setiap ada klaim yang salah itu counternya ada di sosial media terutama gitu ya. Jadi media informal ini sebenarnya jadi power juga sih gitu ya. Bahwa orang itu jadi terinform gitu ya, bahwa ada perspektif lain gitu. Meskipun memang jauh lebih sulit sih jalan daripada pakai TV gitu ya, di broadcast gitu ke sekian juta orang atau pakai media kayak detik.com gitu yang broadcast langsung gede. Tapi seenggaknya what we can do actually I believe it helps actually. Yeah, it changes the perspective. Great. Oke, setuju dengan itu. Kita masuk ke pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Izin tanya Pak Ismir, mengapa yang nampak melawan Israel dan membela Palestina adalah mostly Syiah, Iran, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman. Apakah negara-negara tersebut beneran melawan? Karena sejarah Syiah juga ada kaitan dengan Yahudi. Sedangkan negara-negara mayoritas Sunni seperti Yordan, Mesir, Qatar tidak memberikan perlawanan. Bahkan ada yang membuka wilayah udaranya untuk Israel atau US. Kalau Syiah memang benar-benar melawan Yahudi, kita boleh dukung Syiah. Begitu juga gitu. Oke. Nah, ini aku sesuatu yang kutunggu-tungguin aku sampaikan sebenarnya di pertemuan ini gitu ya. Jadi gini, kita akan lihat bahwa sebetulnya gitu ya, kunci dari apa ya, dari tanda kutip lah keberanian negara-negara seperti Iran gitu ya melawan Israel itu, kalau menurut saya kuncinya balik lagi ke how strong they are gitu. Kedua, how independent they are from the Western cycles and infrastructure gitu. Jadi itu menurut saya kunci pertama. Jadi sebuah negara itu nggak bisa bersikap lebih jauh gitu ya ketika mereka tidak punya nilai tawar ya di kancah geopolitik global gitu. Dan kancah geopolitik global itu sebenarnya bicaranya cuma dua aja ya. Kalau bahasa Islam itu kan roja dan khauf gitu ya, ketakutan dan harapan gitu. Jadi kalau ketakutan itu kita bicara senjata gitu. Kalau roja itu kita bicara ya lu bisa hidup apa tanpa gua kan ibaratnya kan gitu. What do you expect in this life kan gitu. Ya secara objektif ya negara-negara seperti Iran gitu ya. Mungkin Iran lah in particular itu ya jauh lebih mandiri ya daripada negara kayak Arab Saudi gitu, kayak bahkan Qatar sekalipun gitu ya, sekalipun digadang-gadang Qatar baik sama Hamas gitu kan, tapi secara level of independence ya Iran jauh lebih baik lah gitu. Itu belum kalau kita bicara secara tadi ya khaufnya gitu ya, mereka emang punya senjata, emang punya teknologi yang memungkinkan buat itu. Bahkan gosip-gosipnya mereka punya nuklir juga kan gitu, sehingga Israel juga nggak berani lebih jauh kan gitu. Tapi tadi ya however gitu ya, dengan kondisi geopolitik yang Iran itu juga selalu takut ya bahwa mereka akan diganggu gitu ya oleh, sebenarnya bukan oleh agama sih, tapi mungkin sebenarnya oleh kepentingan politik yang lain ya, oleh Saudi yang seperti itu. Akhirnya mereka juga ya bertindaknya setengah-setengah aja gitu. Yang penting mereka udah ngasih deterrent efek, mereka nggak diganggu, selesai kan gitu. Kita ngelihatnya dari segi kepentingan nasional mereka gitu ya. Jadi salah satu kunci penting menurut saya dalam menghadapi Israel ini sebetulnya adalah ya tadi ya negara-negara Muslim yang sebetulnya punya strength gitu, baik secara sosial maupun secara militer ya, gitu. Ya kalau sekarang hasilnya seperti ini ya memang kondisinya baru itu gitu ya, baru Iran lah yang bisa berani nembakin roket ke Israel gitu, yang lain belum berani karena tadi ya terhalang oleh berbagai kepentingan dan nggak punya senjata juga gitu. Turki misalnya, Turki itu mungkin sedikit orang melecehkan Turki gitu karena anggap Turki ngapain sih ngomong doang gitu ya. Ternyata juga nggak ngapa-ngapain sama Israel gitu. Tapi ya sebetulnya Turki itu kalau saya mau buka ceritanya gitu sebetulnya juga banyak perannya secara diplomatik gitu ya. Jadi orang-orang yang ngedukung Hamas segala macam itu kan banyak gak punya paspor sebetulnya. Gak punya paspor, mereka gak punya kewarganegaraan dan
Sampai sekarang baru Turki yang memberikan itu kepada mereka gitu. Memberikan mereka paspor gitu. Ismail Haniah itu bisa jalan-jalan kemana-mana tuh pakai paspor Turki gitu, bukan pakai paspor yang lain gitu. Jadi ya tapi sampai disitulah mungkin limit dari Turki gitu ya, kapabilitasnya sekarang gitu. Ya kecil-kecilan mereka bisa bantu nyelundupin teknologi senjata ya, drone segala macam, tapi ya nggak bisa banyak kan gitu. Nggak bisa banyak. Jadi kalau menurutku salah satu kunci yang kita lupakan mungkin ya sebagai umat muslim itu adalah ya justru memperkuat negara tempat kita tinggal sih sebetulnya gitu. Ini mungkin agak plot twist gitu ya. Kita selama ini sering anggap, oh oke, kita berjuang for Palestine gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu ya, isu ini tuh terlalu kecil gitu kalau digarap komunitas gitu. Justru sebetulnya poinnya itu adalah negara gitu. Ya, poinnya itu adalah negara. Jadi having a strong Muslim country is the key sebetulnya, the key key variable in Palestinian cause sebetulnya. Gitu. Nah masalahnya memang menurut saya di Indonesia ini kita punya trauma sejarah ya, seolah-olah antara umat negara itu ada semacam permusuhan gitu ya. Jadi gue terbuka aja lah sedikit gitu. Jadi kita mewarisi trauma sejarah gitu, seolah-olah antara umat dengan negara itu saling musuhan gitu. Padahal sebetulnya negara itu bisa banyak loh menyuarakan dan efeknya jauh lebih deteren daripada kita personal gitu ya. Ya kita bisa bayangin misalnya kemarin Bu Retno gitu ngomong di majelis sidang PBB pasti jauh lebih bergema lah daripada kita yang cuma teriak-teriak di sosmed kan gitu. Jadi itu yang mesti kita sadari gitu, sehingga membangun negara yang kuat gitu ya, negara muslim yang kuat itu juga sebuah poin yang sangat penting gitu. Nah, dalam pertanyaan tadi mungkin kenapa akhirnya negara-negara tadi tanda kutip Syiah ya. Saya ngelihat sebenarnya Syiah ini lebih ke saya bukan ngelihat sebagai Syiah sebagai agamanya gitu, tapi melihat mereka sebagai sebuah negara emang lebih solid gitu daripada negara-negara yang penduduknya mayoritas Sunni ya. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi sejauh mana kita mau bisa membuat negara-negara muslim yang lebih kuat ya gitu daripada lawan-lawannya, yaitu yang akan menjadi kunci sih sebetulnya gitu. Nah ini juga berakibat kepada titik yang kedua menurut aku gitu, kesimpulan yang kedua ya, bahwa kita mesti bisa menjadikan isu Palestina ini sekali lagi juga ya keluar dari trauma-trauma sektarian gitu ya. Jadi seolah-olah ini nggak tahu kalau di Indonesia tuh kayaknya identik banget kalau kita ngomongin Palestina tuh sebetulnya kayak isu politik Islam gitu ya. Ini jujur nggak sih kita akui gitu. Nah ini sebetulnya menurutku sebuah kesalahan strategi gitu, karena justru harusnya gitu ya ini tuh bisa di accept sama banyak orang gitu ya, isu ini bisa di cover oleh banyak orang gitu. Nah tugas-tugas kita di sini mungkin adalah ya karena teman-teman punya kredensial profesional ya menurut aku ya, dan ini sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Jadi kan beda lah kalau misalnya yang ngomong isu Palestina ini Bapak Anu dari Partai X misalnya gitu ya, itu kan pasti lain banget gitu ya sama teman-teman yang notabene punya kredensial di dunia profesional gitu. Apalagi kalau misalnya di dunia profesional ini punya leadership ya, punya ketokohan gitu, itu kan akan sangat bernilai gitu. Sehingga ketika Anda ngomong Palestina gitu, Anda emang akan mengattract banyak orang gitu. Orang nggak ngelihat Anda, oh kamu mah mewakili golongan Anu gitu. Iya kan? Tapi orang ngelihat Anda sebagai orang yang emang honest gitu. Nggak bicara kepentingan golongan. Gitu. Nah, contoh mungkin dari dua kasus ini adalah kalau saya lihat mungkin negara Malaysia gitu ya. Itu. Jadi kalau kita bandingkan gitu ya, Malaysia itu muslimnya cuma 60% gitu ya. Muslimnya 60%. Kemudian jumlah penduduknya jauh lebih kecil dari Indonesia gitu. Kemudian jumlah rakyatnya jauh lebih kecil dari Indonesia. Ya, jumlah wilayahnya jauh lebih kecil dari Indonesia. Tentaranya bahkan kalau menurut aku sih banyak less power daripada Indonesia gitu ya gitu. Gitu. Tapi kalau kita mau jujur bicara peran negara dalam perjuangan Palestina, Malaysia tuh jauh lebih hebat loh daripada Indonesia gitu. Gitu. Anda mesti tahu bahwa banyak sekali orang Hamas itu yang mereka sekolah dan ditampung di Malaysia gitu ya. Gitu. Ya dan ini memberikan efek yang sangat signifikan ya bagi kehidupan ya paling nggak sampai sebelum 7 Oktober kemarin gitu ya, di pengembangan kehidupan di Gaza. Mereka bisa bertahan dengan blokade sekian tahun itu kalau nggak ada orang-orang yang disekolahin di Malaysia, di nurture di sana gitu kan. Itu juga
mungkin akan lebih berat buat kehidupan di Gaza gitu. Jadi nah balik lagi kenapa Malaysia bisa gitu kan gitu. Padahal Malaysia ini kan tadi ya Muslimnya lebih sedikit segala macam ya karena emang Malaysia itu adalah negara yang apa ya, yang kalau kita lihat gitu, secara indikator sosioekonomi dan politik Muslim itu yang paling kuat di, aku bisa bilang di dunia makan gitu. Gitu. Jadi Malaysia punya industri gitu ya, punya apa? Punya orang-orang yang very very well educated gitu. Pendapatan per kapita mereka itu tinggi gitu. Dan ini membuat mereka punya gigi ya dalam apa? Dalam diplomasi internasional gitu. Aku sih pengen cerita, mungkin orang kayak, mungkin kalau lihat di YouTube ya, tahu kayak Dr. Torik Suwaidan gitu. Torik Suwaidan tuh kenapa nggak pernah datang ke Indonesia gitu? Kenapa dia hanya datang ke Malaysia gitu? Jawabannya sesimpel itu gitu. Kalau kita invite dia ke Indonesia gitu, kita nggak berani ngadepin Barat yang ngomelin kita gitu. Kenapa sih orang ini diundang ke Indonesia gitu? Tapi orang Malaysia tuh bisa free aja gitu ngundang orang kayak Tarik Suwaidan segala macam itu, bahkan orang-orang Hamas dulu ya mereka ngundang free aja gitu, nggak jadi problem gitu. Ya balik lagi itu karena posisi negaranya emang secara diplomasi itu cukup kuat gitu dibandingkan dengan Indonesia ya gitu. Kita nggak kuat kalau ya Amerika protes sama kita kenapa ada orang Hamas ini nggak bisa ya. Iya kita nggak bisa gitu. kita kita nggak bisa tuh ngadepin apa, orang Amerika apa kedubes Amerika gitu ya. Ya, tiba-tiba datang ke Indonesia gitu nanyain kenapa sih ini ada di sini kita nggak bisa jawab. Tapi kalau Malaysia mereka berani pada titik ini sekarang mereka berani gitu untuk menyatakan ini urusan dalam negeri kami bukan urusan Anda gitu. Wow, wow. Dan ternyata walaupun mereka kayak gitu di Malaysia pun mereka investasi dari company-company US juga That's tetap it. jalan Nah, gitu. nah itu prinsip tadi aku bilang. Kamu bisa beli tapi harus dapat lebih gitu. Iya, ya. Jadi, jadi jangan kayak kita gitu ya udah investasinya nggak dapat gitu ya. Dijajahnya juga iya gitu. Kasihan banget sih gitu. Kasihan banget sih negara lu gitu. Resource-nya dicolong, yang kerja orang sono. Coba saya tertarik loh belajar apa nanti kalau kapan kita kaji ya gimana sih dulu dan menurut saya salah satu tokoh sentral di sini adalah Anwar Ibrahim terus terang gitu ya yang sekarang jadi PM gitu. Tapi Anwar Ibrahim itu udah start gitu apa yang dia tuai hari ini itu dia udah start 40 tahun yang lalu. Gitu. Ya kita kalaupun baru mulai ya nggak apa-apa lah gitu ya. Better late than never gitu kalau menurut aku sih. Oke. Baik, ini ada Mas Angga yang mau coba sharing dan juga bertanya. Boleh Mas Angga untuk unmute. Ya, makasih. Mau nanya sih nanti, mungkin di akhir. Tapi sebelumnya mau sharing ya terkait apa yang bisa kita lakukan di Indonesia atau di rumah masing-masing terkait skill yang kita punya. Itu barusan saya share di chat ya. Ini saya dan tim join itu sih, Tech for Talent.org itu semua orang-orang profesional di seluruh dunia yang punya skill di banyak kan bidang IT sih, bidang IT dan tapi non IT marketing PM itu juga banyak juga. Di situ kita memikirkan siswa-siswa sih banyak banget yang udah dilakuin, mungkin bisa diekspor sendiri. Kemudian yang lain itu mungkin bisa sebagai salah satu inspirasi ya bagi yang nge-build bisnis itu bisa mengalokasikan yang diterapkan di perusahaan kami itu 10% waktu kerja karyawan itu digunakan untuk membela Palestina. Apapun yang bisa mereka lakukan. Bebas apa. Mau dia sekedar share di media sosial atau mungkin mau buat teknologi apapun ya. Tapi 10% waktu itu digunakan gitu untuk Palestina. Ya untuk menumbuhkan kepedulian juga sih sebenarnya gitu. Tim supaya nggak lupa tadi ya. Dan juga ya kita dengan skill pasti ada lah yang bisa dilakuin. Sama mungkin revenue berapa persen lah minimal dari perusahaan di transfer gitu ya Palestina. Nah sama tadi menyambung yang disampaikan Kang Wismir ya, poinnya di negara emang sih benar banget ini sebenarnya political will negara itu ditunggu-tunggu tapi kan itu kan political will itu kan berasal dari pimpinan negara yang itu dipilih oleh kita juga ya. Jadi gimana caranya kita bisa membuat orang-orang yang dipilih sebagai pemimpin kita itu adalah orang-orang yang kebijakannya itu mengarah ke Palestina gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat isu Palestina
Palestina itu jadi isu yang populer gitu. Populer. Kan pragmatisnya para politisi ini kan cari apa ya, suara ya, cari suara. Sebenarnya bukan ya, alhamdulillah mungkin ada ya beberapa. Cuma menurut saya sebagian besar itu mereka kebijakan itu mengikuti ya market, kebijakan populis gitu. Dan kita lah market ya gitu. Kita lah yang menentukannya gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti bersuara di media sosial dimanapun, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Karena nanti ya mereka itu akan ikut juga kalau misalkan terlalu banyak orang yang akhirnya mendukung Palestina. Dan sampai akhirnya kemarin saya senang banget sebenarnya, meskipun baru kata-kata ya, kita nggak tahu kebijakannya, Prabowo pidatonya itu sangat jelas, itu udah jadi tanda yang baik bahwa isu Palestina itu jadi isu yang diterima oleh para politisi kita gitu. Jadi jangan sampai berhentilah kita menyuarakan itu. Yang terakhir mungkin ini ya kita pengen banget ya meneruskan perjuangan ini ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Karena kita nggak tahu nih bisa merdekanya kapan. Dan saya lihat udah real dicontohkan oleh Kang Ismir. Paling yang mau ditanya apa sih sebenarnya yang diceritain sama Pak Ismir ke anaknya setiap mau tidur gitu. Apa sih yang didongengin, apa sih yang diceritain, value-nya gimana caranya? Saya punya 2 anak laki-laki dua-duanya. Bahkan salah satu anak saya dinamain Al-Fatih gitu, karena pengen memimpikan anak saya itu yang akan membebaskan Palestina kalau saya udah nggak ada. Tapi secara konkretnya gimana caranya ya, selama ini ya saya cuma bisa ceritain dongeng-dongeng, bukan dongeng ya, siro-siro. Tapi saya lihat udah ada contoh realnya nih, pengen banget sih denger langsung dari Pak Ismir, atau mungkin anaknya bisa membocorkan apa yang dilakuin bapaknya sih sebenarnya. Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Mungkin aku sedikit nanggap yang di chat ya. Ini tadi misalnya ada yang ngechat nih, Mas Yahya Hania. Ini Yahya Sinwar sama Ismail Hania kali digabung. Padahal ini visioner sekali orang tuanya ya dulu ya. Uniknya di Palestina kesadaran menjadi negara masih kurang, masih perang antar faksi bertahun-tahun. Ini sebetulnya perlu proses juga ya. Ya karena memang di Palestina tuh kalau mau jujur juga banyak pengkhianat ya, baik yang terbuka maupun yang sembunyi-sembunyi kan gitu. Tapi memang gini, emang kesatuan klausul Palestina itu penting ya. Makanya aku mungkin respon ini sebenarnya di tahun 2017 Hamas itu melakukan revisi dan menurut aku revisinya bagus banget ya. Jadi mereka menjelaskan gitu, mendeklar secara clear bahwa Hamas ini adalah bagian dari perjuangan rakyat Palestina gitu. Karena sebelumnya Hamas ini kayak organisasi antah berantah gitu yang nggak jelas hubungannya dengan perjuangan Palestina yang lain gitu ya. Tapi di tahun 2017 mereka udah declare eksplisit ya bahwa mereka adalah bagian dari perjuangan rakyat Palestina. Dengan cara ini nggak ada lagi gitu yang bisa nge-accuse bahwa Hamas ini adalah teroris gitu ya. Karena mereka jelas gitu bahwa mereka itu goalnya adalah kemerdekaan sebuah negara yang itu secara legal diakui dalam hukum internasional kan gitu. Kemudian tadi apa lagi nih? Oh ya, ini soal JK ya. Jadi JK udah bilang kenapa harus ya. Jadi sebetulnya gini, di Indonesia sendiri banyak ya tokoh-tokoh sebetulnya bahkan bersimpati ya kepada Palestina kayak Pak JK gitu ya. Tapi saya harus bilang gini, karena saya udah kerja lama gitu ya di dunia kerja. I have to say bahwa para tokoh-tokoh lokal kita ini ya tadi ya sebetulnya secara kekuatan bisnis itu sebenarnya not so good lah gitu. Itu mereka tuh punya banyak problem lah gitu, termasuk Pak JK juga gitu. Jadi aku pengen advice anak muda saya ya please help these people gitu, our parents gitu ya. Karena ya tadi sebenarnya kalau mereka kuat, mereka juga punya suara untuk ngomong lebih jauh ya daripada yang sekarang. Itu sih mungkin. Kalau tadi soal apa yang diajarin pas tidur, mungkin aku nggak komen ini, akhir aja. Gitu. Tapi aku juga tidak. Apa kira-kira Mas Ahyar boleh? Terlalu baik sih. Kayaknya si Ahyar sebagai anak sulung dia masih di mute. mengalami masalah. Oh ya. Kayaknya Abi jarang nyeritain dongeng sebelum tidur. Ya, mungkin subhanallah ya. Thank you banget ininya komentarnya ya dari mungkin Mas Angga ya, bahwa kita masih ada langkah yang konkret gitu ya.
Ya termasuk tadi kalau bisa masukkan ke dalam polisi perusahaan untuk orang itu peduli sama Palestina ya luar biasa ya gitu. Bentuknya macam-macam dan tanpa melupakan ya mungkin tadi ya gitu ya. Perusahaan harus jalan ya. Perusahaan harus jalan, perusahaan harus profit gitu ya. Dan menjadi tulang punggung gitu ya. Buat apa namanya? Buat banyak orang terus melakukan fasilitasi itu gitu ya. Nah, saya menambahkan gitu ya tempat kerja. Ya tadi ya yang sempat disebut juga ya bahwa sampai sekarang di lingkaran nasional itu kita masih mengenal apa namanya Palestina itu sebagai isu politik, isu partisan gitu ya, isu golongan A, golongan B gitu ya, sehingga ya ketika saya apa namanya posting dan kemudian direprimand sama HR gitu ya, sama CTO, mereka bilang ya kita nggak mau bahas politik di kantor gitu ya. Kita dalam posisi yang sulit. Nah, ini yang kita perlu rubah gitu ya. Memang gitu. Dan kita suarakan terus gitu ya. Sehingga politisi kita juga aware gitu. Kita perlu bangun kekuatan tadi. How to bring this across generations. Saya kira kalau memang ini ya mungkin ya. Jangankan cintaan kepada Palestina, cintaan kepada Islam pun sebenarnya saya masih sering jadi pertanyaan gitu ya. Cintaan kepada Islam pun gitu. Dan jawabannya saya kira sebenarnya sama gitu bahwa dalam kita mewariskan Islam atau mewariskan dakwah dan perjuangan kepada anak-anak kita yaitu dari siapa kita ya mungkin utamanya itu sih dan apa yang kita lakukan gitu lebih daripada apa yang kita katakan ya gitu atau apa yang kita sampaikan gitu. Ya dari saya sendiri ya mungkin pengaruh utamanya ya dari usia berapa Abi bawa aku ke demonstrasi Palestina ya ini dari usia 3 tahun kayaknya udah turun ke Monas gitu. Dan sekarang anakku pun sama gitu ya. Anakku pun ya dari usia 2 tahun 3 tahun sekarang udah ikut ke Monas gitu. Dia udah tahu gitu aksi Palestina gitu, udah hafal gitu ya. Palestina Palestina merdeka merdeka, Israel Israel penjajah penjajah gitu. Udah hafal tuh gitu ya. Jadi kecintaan itu tumbuh dari kita melihat gitu ya, anak-anak tuh melihat apa yang dilakukan orang tua kita gitu ya. Termasuk secara konkret ya, misalkan melihat tua kita tuh ya donasi gitu ya, menyisihkan hartanya gitu ya dengan keadaan yang baik mudah maupun sulit gitu. Dan mungkin konkretnya gitu ya kalau yang saya atau boykot ya boykot ini penting juga ya gitu ya bahwa dari dulu itu saya ingat waktu SD kelas 1 kelas 1 ada teman saya yang di kelas kayak apa raja kelas gitu lah ya gitu ya. Anak paling apa makmur gitu ya terus suatu hari dia ulang tahun dia ngajak sekelas atau beberapa orang dalam kelas saya nggak ingat satu sekelas gitu ya abis dari jalan-jalan itu ke McDonald's buat ngerayain ulang tahunnya gitu. Saya yang waktu itu dari kecil diajarin kita nggak beli McDonald's ya karena ini pendukung Israel. Dari dulu gitu. Ya saya ngasih tahu lah gitu ya ke teman-teman saya gitu. Hasilnya saya dibully, oke. Lumayan lama. Tapi ya itu ya gitu ya. Itu hal-hal yang kayak membekas gitu ya. Kita tuh dari kecil kita mengikuti aja gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua kita gitu. Dan kalau orang tua kita itu melakukan itu gitu ya. Saya tahu gitu ya orang tua saya nggak pernah ngajak saya ke McDonald's gitu ya. Bukan masalah harganya, harganya juga kali ya biar. Tapi yang jelas itu adalah ininya gitu ya, asosiasinya gitu. Dan kita mengajarkan ya anak-anak kita juga, insya Allah akan mengikuti gitu, mencintai apa yang kita cintai dan membenci apa yang kita benci gitu. Sisanya asal kita menjadi orang tua yang baik aja ya, atau nggak menjadi orang tua yang ini ya, yang keterlaluan buruk kayak gitu. Mungkin itu sih ya. Boleh dikoreksi Bi. Luar biasa tuh contoh. Iya Pak. Oh iya, maaf. Ini tadi charge dulu soalnya udah mau habis baterai. Laptopnya udah mau mati. Mungkin aku sih mengerucut ke dua hal aja ya. Jadi sebenarnya kunci kita itu mempertahankan kemauan dan mengembangkan kemampuan gitu aja sih sebetulnya. Jadi ya maunya tadi kan sifatnya ideologis ya. Tadi apa? Kita kenal sejarah gitu, kenal apa namanya? Kenal sejarah, kenal apa namanya? Kenal akidah kita kan gitu ya. Itu yang aspek menurut aku aspek maunya kan gitu. Nah, yang kedua ya menurut aku juga ini penting ya dan ini ditanyain juga sih di chat ini ya dari Kang Yosi. Apa sih kadang-kadang orang berkhianat itu kan karena faktor ekonomi ya. Karena faktor ekonomi. Jadi memang kita perlu mampu juga gitu ya. Perlu mampu artinya ya kita perlu jadi individu-individu yang capable gitu ya, yang apa? Yang mandiri secara ekonomi gitu. Nggak takut misalnya dengan
perubahan afiliasi politik dan seterusnya gitu. Tapi kita emang orang yang dibutuhkan gitu. Mungkin ini agak plot twist gitu ya. Tapi aku tadi belum menceritakan latar belakang kenapa Balfour itu mau tanda tangan surat yang tadi buat ini satu fakta yang gak banyak diungkap sejarah sebetulnya. Jadi ternyata gitu ya, Rothschild itu kan sebetulnya tadi ya dia anggota World Zionist Federation ya. Nah waktu itu presiden World Zionist Federation itu namanya Chaim Weizmann ya, Chaim Weizmann gitu. Chaim Weizmann ini kalau Anda lihat di Wikipedia gitu, dia adalah seorang doktor teknik kimia gitu, seorang doktor teknik kimia gitu. Jadi saya suka bikin teka-teki, ada 2 orang doktor teknik kimia yang pernah jadi presiden ya. Pertama Chaim Weizmann, kedua tuh Angela Merkel. Tapi gini, Chaim Weizmann ini juga menjadi penting karena dia itu waktu itu Inggris lagi perang ya, lagi perang dunia 1 gitu. Lagi perang dunia 1 dan Inggris itu lagi butuh apa yang namanya aseton gitu. Aseton ini adalah satu zat yang dibutuhin untuk membuat amunisi dalam jumlah besar gitu. Gitu. Nah, ternyata gitu, Chaim Weizmann itu pada waktu itu adalah orang yang menemukan gitu ya teknik memproduksi aseton secara massal gitu. Jadi sebetulnya Inggris itu ngejual Palestina ke orang Yahudi itu sebetulnya imbal baliknya adalah mereka dapat resep membuat aseton itu. Itu salah satu mungkin cerita nggak banyak diketahui orang ya, bahwa ya tadi bahwa pada akhirnya memang technical excellency itu jadi satu hal yang penting gitu ya, technical excellency, technical leadership itu satu hal yang penting. Pada akhirnya kalau lu mau seberapi-api apapun, kalau technically nggak tahu apa-apa ya akhirnya juga ya nggak bisa bunyi lah ibaratnya gitu. Itu mungkin satu hal yang penting. Makanya kalau pesan saya mungkin kepada teman-teman semua ya ya saya tetap berpendapat bahwa ya tadi ya semangat kita dalam mencari ilmu, dalam belajar gitu, dalam membuat sesuatu yang lebih baik, kita harus terus harus menjadi our daily routine lah gitu, our daily spirit gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan itu ya Allah kasih jalan ya. Siapa yang dikasih jalan kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan gitu secara terus-menerus gitu. Baik, Pak Ismir. Teman-teman ini sudah mau 2.30, saya kasih 2 pertanyaan terakhir ya. Saya lock dulu tadi dari Nur Fitri 1 sama nanti dari Mas Gufron. Dari Nur Fitri ini di chat ya, Pak Ismir ada pertanyaan. Kalau sekarang lembaga donasi lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar citizen Gaza seperti roti, air, alat kebersihan. Namun kita lihat juga dari sisi militer itu sebenarnya dibutuhkan. Apakah ada cara untuk membantu Gaza secara finansial dari sisi militer? At least untuk bantuan jangka pendek saat ini, sembari meningkatkan skill dan finansial untuk membantu militer Palestina di masa depan. Oke, sekarang kita bicara constraint legalnya dulu ya. Kalau secara legal, dalam border kita nggak boleh ngebantu militer negara lain. Itu satu. Tapi kok bisa tetap, nah ini mungkin rahasia juga ya, kok bisa sih orang Palestina itu tetap bisa punya senjata gitu ya, tetap bisa punya apa walaupun di blokade gitu ya.